Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di terasnya Pemimpin ID, Teras Belajar. Nah, teman-teman yang baru hadir, tadi saya udah menyapa beberapa teman-teman yang sudah hadir. Ada yang baru pertama kali, ada juga yang sudah beberapa kali di Teras Belajar. Keren banget. Dan hopefully untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, ini bukan terakhir kalinya, tapi ini jadi semangat untuk teman-teman join ke sesi-sesi Teras Belajar selanjutnya. Nah, kalau saya yang jadi MC, biasanya selalu dibuka dengan pantun, gitu. Kan belum perkenalan diri tadi, meskipun udah gitu ya, namanya Hai. Nah, saya mau memperkenalkan diri sambil membuka ini dengan pantun, jadi biar semangat dan biar lebih cair gitu suasananya. Boleh teman-teman nanti di komen cakep ya di kolom chat. Oke. Yang jago masak namanya koki. Yang jago nyanyi namanya penyanyi. Kembali lagi di Teras Belajar Pemimpin.id. Perkenalkan saya Ai selaku MC pada sore hari ini. Halo semuanya. Halo. Waduh, yang capek. Semoga dengan join ke Teras Belajar bisa nge-recharge energinya gitu ya. Dan bisa mengembalikan semangatnya gitu. Mungkin karena ini udah tengah hari gitu ya, udah dan mungkin puasa juga, jadi makin turun energinya. Tapi dengan kita relax aja, join di Teras Belajar, kita diskusi ringan, jadi bisa nge-recharge juga energinya dan bisa teman-teman hai gitu ya. Di kolom chat ada yang hai, halo semuanya, terima kasih sudah menyapa, saling menyapa juga. Oke. Itu dia pembukaannya. Boleh teman-teman panitia di next slide. Halo semuanya, halo. Selamat datang di Teras Belajar. Oke, di slide. Nah, ini dia. Tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir, tadi ada beberapa yang baru pertama kali join ke Teras Belajar. Sebenarnya Teras Belajar itu apa sih? Teras Belajar, jadi kalau di Pemimpin ID, kami terinspirasi dari terasnya Ibu R.A. Kartini yang memanfaatkan terasnya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ke masyarakat yang ada di Nah, jadi kami buatlah teras belajar ini. Hopefully bisa kita bisa sama-sama belajar di sini, bisa sharing dan bisa diskusi bareng terkait dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan next-nya, seperti biasa, kita mengumumkan nih, next Teras Belajar itu ada apa aja. Tentunya Teras Belajar akan kembali lagi. Nggak kerasa nih, Teras Belajar udah ke sesi episode 11, ke angka 11 gitu ya. Dengan topik, wah, ini kita semua gitu ya. Pemuda Harapan Masa Depan, katanya dicoret gitu ya. Jadi topiknya relate banget, terutama mungkin dengan teman-teman yang saat ini lagi menggebu-gebu jiwa mudanya gitu ya. Terus lagi galau gimana menyalurkan energi dan semangatnya untuk bisa berkontribusi, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Nah, jangan lupa daftar ke sesi Teras Belajar yang akan datang di hari Jumat tanggal 30 April. Jadi untuk sesi selanjutnya kita ada di hari Jumat. Jamnya jam sama, jam 4 sampai jam setengah 6, 17.30 waktu Indonesia Barat. Langsung aja bisa daftar di link yang ada di Oke. Terima kasih. Siapa nih sudah share? Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan sudah di-share juga ya link daftarnya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung klik, bisa langsung daftar untuk menghadiri sesi Teras Belajar selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah berkali-kali dan udah join ke grup Teras Belajar, nggak apa-apa, daftar lagi aja, karena di dalam form ini ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang mau diketahui dari topik ini gitu. Nah, dari jawaban tersebut bisa kami gunakan untuk menjadi bahan diskusi nanti ketika Teras Belajar dilaksanakan. Jadi nggak apa-apa, diisi lagi aja, dan teman-teman bisa join ke grup WA-nya Teras Belajar. Oke, nah mungkin biar nggak lama di saya, kita langsung ke perkenalan moderator.
Seperti biasa, teras belajar kita itu akan dipandu oleh moderator kebanggaan kita semua. Ada Mas Darmaji Suradika, Mas biasa dipanggil Mas Aji di kami gitu. Nah, Mas Aji ini adalah CEO-nya pemimpin.id nih. Nah, selain CEO-nya pemimpin Oke, selain CEO pemimpin.id, dia juga eksekutif direkturnya Deep Tech dan pernah juga menjalani profesi bisnis development di Siemens. Fun fact-nya, Mas Aji suka banget road trip keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang terlewati. Wow, asik banget gitu ya, road trip terus nyobain makanan-makanan khas daerah yang dilewati. Teman-teman yang mau connect dengan Mas Aji, mau bertanya-tanya terkait dengan pengembangan diri, leadership, bisa langsung ketuk DM, bisa langsung ke DM Instagramnya Mas Aji di @aji_suradika. Oke, nah udah hadir Mas Aji? Halo, baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana Mas Aji? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Puasa masih aman ya Mas? Alhamdulillah masih aman. Oke. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan ya untuk Mas Aji memandu talk show Teras Belajar. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi nih di Teras Belajar. Mewakili pemimpin ID juga. Selamat datang di teras kami. Jadi kayak tadi Ain bilang, kenapa dinamakan Teras Belajar? Karena memang kita belajar dari Ibu Kartini gitu ya. Jadi Ibu Kartini itu memakai ruangan teras di depan ya istilahnya rumah atau kerajaannya dia gitu ya buat mengajar semua orang. Jadi harapannya teras belajar kita juga kita bisa undang para pembicara-pembicara yang keren-keren, kita ajak buat berbagi gitu ya. Jadi berbagi bareng di sini di teras ini. Nah, karena konsepnya teras, jadi memang kita santai aja. Mau yang sambil ngopi boleh, mau sambil gorengan juga boleh gitu ya. Mau sambil makan juga silahkan gitu. Jadi emang konsepnya santai aja. Kalau ada yang tanya, oh iya mau ada puasa ya, oh iya benar-benar. Aku biasanya di harinya malam soalnya. Ya udah kalau gitu nyiapin kurma deh buat buka. Ya udah kalau misalnya lagi pada puasa siapin kurmanya buat buka puasa. Kita ngabuburit bareng-bareng. Tapi intinya adalah kita di sini santai aja, nggak usah yang formal-formal banget. Yuk, kalau yang mau tanya langsung aja di dalam di chat kita tulis kira-kira gitu. Oke. Nah, hari ini kita spesial banget karena kayak tadi Teras Belajar ini dilahirkan justru karena Ibu Kartini gitu ya. Nah, ini kita mau menjelang Hari Kartini, kita mau menyumbangkan atau mendedikasikan episode hari ini itu untuk para perempuan hebat di Indonesia. Nah, hari ini kita akan kedatangan 3 perempuan dari berbagai macam latar belakang dan tiga-tiganya hebat. Tidak ada mana yang lebih hebat perannya daripada yang lain karena kami percaya bahwa semua peran perempuan apapun itu perannya itu luar biasa gitu ya. Jadi hari ini ada yang nanti pembicaranya ada yang dari profesional gitu ya, bekerja di national company, ada juga yang ibu rumah tangga dengan gerakannya gitu ya, ada juga pebisnis gitu. Jadi akan ada 3 sudut pandang nih teman-teman tentang perempuan hebat di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita perkenalkan dari pembicara yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman belum terlalu lapar. Ini udah jam-jam ini ya, udah jam-jam lapar. Ya, yang pertama tadi kayak yang aku bilang ada Mbak Wilda. Jadi Mbak Wilda Agrinisa. Mbak Wilda ini seorang public relation di Paragon Innovation and Technology. Jadi beliau bekerja di perusahaan nasional di Paragon. Mungkin teman-teman udah tahu produk-produknya Paragon gitu ya, baik itu Wardah maupun Makeover atau CAF sekarang yang baru gitu ya, Emina. Jadi Mbak Wilda ini public relation di Paragon. Terus beliau juga event management Jakarta Fashion Week tahun 2018 sampai 2020 dan event management Indonesia Fashion Week. Oh, sama ya. Oh ya beda. Indonesia Fashion Week 2018-2020.
fun fact, mantan anak cheerleader. Wow, oke. Dan modern dance, suka minum air mawar. Wow, dan bunga melati. Oke. Langsung aja kita undang Mbak Wilda. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, ketemu lagi Mbak Wilda. Masya Allah. Mas Aji, apa kabar? Salam nih dari kucing aku semuanya juga. Wah. Selanjutnya adalah aku adalah penyuka kucing. Tuh, Oke, ya kan? itu perempuan juga Mbak. Jadi boleh join juga. Jadi pembicara. Kucing perempuan. Iya dia perempuan, tapi dia belum ada nama. Kalau misalnya ada yang mau ngasih nama boleh, karena ini baru di-adopt kemarin. Oh gitu. Oke. Lucu banget Mbak, ya. sebelum memulai Mbak, itu ada yang tanya Mbak, rasanya air mawar gimana Mbak? Ini gokil ya, ini gokil banget. Penasaran sih rasanya air mawar gimana? Aduh, ya sebelumnya aku mau nyapa dulu teman-teman dan mau bilang makasih banget buat pemimpin.id dan juga Teras Belajar untuk kasih aku kesempatan di sini buat sharing banget. Maksudnya sharing tentang ini kan santai gitu tadi ya aku bilang kan. Jadi kayak Mbak. Kayak nggak pede gitu, aduh ngapain gitu kan, tapi pas diceritain gini-gini, oh yaudahlah let's go. Jadi memang ya memang anaknya tuh agak-agak unik kali ya katanya sih gitu, memang sometimes out of the box dan juga karena suka halu gitu. Jadi dulu tuh aku basic kuliahnya tuh teknik kimia nih Mas ya, teknik kimia, terus juga kenapa juga perjalanannya bisa jadi public relation itu juga panjang ya kan, karena memang awalnya tuh nggak suka banget kan kuliah di teknik gitu karena disuruh sama orang tua, tapi lama-lama kayak menyenangkan ya, hal-hal yang tidak menyenangkan tuh bisa dapat lah sesuatunya. Makanya aku tuh hobi untuk tadi modern dance, aku tuh dari zaman SMA tuh aku emang anaknya aktif ya Mas ya, anaknya aktif, suka gerak, modern dance, cheerleaders. Nah kalau air mawar itu sebenarnya tuh karena memang karena aktif gitu kan suka banyak minum ya kan. Nah terus waktu itu nenek aku tuh lagi ke rumah, kan rumahku di Bandung nih, jadi ceritanya nenek tuh dari apa namanya, dari kampung dari satu kampung, terus udah gitu dia bilang gini, minum air mawar aja biar apa nih, biar seger katanya gitu. Wah terus udah gitu dia buat tuh ramuannya, jadi minum air putih disimpan semalaman dikasih mawar yang fresh banget. Jadi memang di rumah tuh ada kebun mawar gitu kan, ada tanaman mawar, terus udah gitu dimasukin, terus lama-lama udah kebiasaan enak. Jadi memang ada flavornya. Kalau zaman sekarang nih kayak gini kakak infused water. Oke, infused waternya tadi pakai mawar. Pakai mawar, cobain deh, enak emang. Nah, udah terus karena udah gede juga, maksudnya kayak udah nggak tinggal sama mama sama nenek, udah kerja ini jarang gitu. Terakhir itu sampai kuliah tuh masih kalau di rumah tuh kadang itu pun tiap hari ya, maksudnya nggak kayak tiap hari kayak minum teh atau kopi. Cuman kalau misalnya apa namanya lagi pengen yang manis-manis yang seger-seger, biasanya aku tuh nggak suka sirup ya kan, aku nggak suka sirup gitu. Jadi air putih aja, ya udah air putihnya makanya ditambahin macam-macam. Sebenarnya nggak hanya mawar, melati, ya kan, lavender, apa aja bunga gitu. Pas sekarang lihat, wah rempah-rempah tuh kan JSR itu kan, wah ternyata tuh emang banyak fungsinya gitu. Mantap. Banyak yang bilang kayak, ntar aku coba. Wah mistis banget lu gitu kan, kayak wah mistis banget tuh. Air mawar belum pernah. Iya jadi yang commonnya tuh biasanya mawar, melati gitu kan, biasanya kalau melati campur teh. Oke. Banyak apa namanya banyak orang yang kayak gitu kan Kak, khasiat-khasiatnya. Cobain kakak-kakak. Buat tips buat nanti buka puasa boleh dicoba. Buka puasa pakai air mawar. Air mawar, cucok. Ini kebetulan banget di background gue warna hederos ya, pasti. Ini pasti. Karena banyak kandungannya nih, jadi biar bikin kulit glowing, biar bikin awet muda. Nah, ini gue kasih resepnya. Cus. Mantap. Oke. Cuman di sini Teras Belajar. Bisa dicoba nih teman-teman. Oke, Mbak Wilda, hari ini kan kita mau ngomongin tentang peran perempuan gitu ya. Makanya tadi aku bilang apapun perannya perempuan itu luar biasa gitu kan. Hari ini kita akan membahas dari 3 peran nih. Nah mungkin dari sisi perannya Mbak Wilda sendiri deh. Mbak Wilda kan seorang pekerja profesional gitu ya, bekerja di perusahaan swasta. Mungkin juga Mbak Wilda ada peran-peran lain, mungkin bisa dikasih tahu juga mungkin di komunitas atau mungkin sekarang di keluarga punya anak atau jadi ibu dan sebagainya. Nah, gimana sih Mbak Wilda ini istilahnya memaknai perannya Mbak Wilda nih sebagai perempuan di kantor gitu ya, yang bekerja dan juga di peran-peran yang lain.
Oke, terima kasih Mas Aji. Wah, pertanyaan langsung jadi kayak serius gini ya. Gengs. Habis ngomongin mawar, langsung ngomongin Mawar langsung serius. kayak maknai peran. Tapi ini jujur temanya tuh luar biasa loh. Apa ini berdekatan kita mau Hari Kartini ya, April. Cocok ya. Jadi Benar-benar. menurut saya ya gitu yang namanya setiap kita itu kan pasti punya something, teman-teman. Jadi maksudnya Mas Aji, jadi kalau misalnya ada suatu pemimpin, pasti kan dia punya umat, ya nggak sih? Punya sesuatu yang dipimpin. Jadi maksudnya, lu tuh nggak harus selalu jadi nomor satu, nggak harus selalu jadi pemimpin gitu kan. Tapi impact-nya tuh nggak ada gitu. Malah kalau aku sih, kalau ada di suatu komunitas atau misalnya dalam suatu peran aku kerjaan ini, apapun yang aku kerjain itu pasti aku harus jadi manfaat gitu kan. Jadi bermanfaat lah gitu ibaratnya. Jadi jangan sampai apa namanya, kalau misalnya aku diamanahin sesuatu itu malah jadiin beban gitu kan. Itu sebenarnya klise sih. Cuman menurut aku garis merahnya di sini adalah gimana caranya sih kita bisa memaksimalkan peran itu gitu. Misalnya let's say kita misalnya nih perempuan nih, kalau aku sih alhamdulillah ya kerjanya tuh di company yang kosmetik yang perempuan ini gitu. Dan ini pun juga sebenarnya udah kayak yang nggak sengaja aja gitu loh Mas, maksudnya dulu kan aku kuliah teknik kimia aku bilang, nah itu kan pasti dulu tuh zaman aku kuliah itu udah pasti deh ngawang-ngawang tuh kerjaannya itu adalah di oil and gas, kalau nggak di batu bara ya kan, di company-company yang memang minim banget gitu kan perempuan, karena memang dulu zaman aku kuliah pun jurusan aku tuh banyaknya laki-laki gitu. Nah tapi ternyata peran perempuan itu di situ tuh apa ya, menjadi suatu berbeda, tapi ada dampaknya gitu. Jadi kan bosen ya kalau misalnya, kita tuh kerjaan kadang kalau misalnya dilakuin laki-laki, tapi tiba-tiba ada sentuhan tangan perempuan gitu ya, di situ tuh kayak ada kerasa bedanya gitu. Jadi kan perempuan tuh lebih ke feeling-nya kuat ya kan kadang, terus kadang lebih bawel, maksudnya lebih bawel di sini kan lebih care gitu kan, kadang Iya, cowok tuh nggak apa namanya, nggak nggak aware detail. detail. Iya, ya kan. Tapi kalau cewek tuh kadang-kadang kalau aku dikerjain kayak, "Ih ini kayaknya kurang ini deh, kurang lucu," gitu. Maksudnya kurang lucu itu kan kurang sentuhan seni, kurang kurang Ya, ya. estetik kalau bahasa sekarang. Terlalu kaku lah ya, Mbak Terlalu ya. kaku gitu. Nah, makanya sekarang tuh banyak beberapa pos-pos itu yang dulu tuh kayaknya nggak mungkin diisi sama perempuan, sekarang jadi perempuan gitu. Nah, itu makanya sebenarnya adalah apapun, siapapun, dimanapun kita berada tuh memang kita harus do the best aja Kak gitu. Dan jangan jadi minder hanya gara-gara ya udah gue perempuan gitu. Kayak misalnya aku sekarang di kerjaan kan public relation Wardah dan sekarang tuh aku megang ada brand yang cowok gitu. Nah, ternyata brand cowok ini juga luar biasa, beda banget emang segmennya. Jadi aku lebih kayak harus explore lagi, harus lebih tahu lagi. Tapi di sini nih perannya, oh ternyata butuh nih kacamata gitu kan ya, sebagai seorang perempuan nih yang kadang tuh cowok tuh terlewat. Nah, kayak gitu Kak. Memang ini aja sih kayak perlu pinter-pinter aja menempatkan diri gitu, gimana caranya kita bersosialisasi, gimana caranya kita adaptasi sama keadaan itu yang memang ngebuat kita tuh emang awalnya nggak nyaman gitu kan, tapi lama-lama kalau dinikmati sih jadi ya udah jadi biasa aja, enjoy aja gitu. Satu kalau buat gue sih pokoknya yang akan terjadi sama kita, mau itu hal baik atau hal yang buruk, itu pasti udah ada takdirnya. Jadi teman-teman gak usah takut. Maksudnya ya kayak gini nih kita juga ketemu saat ini kan, aku juga nggak nyangka kan bisa ketemu Mas Aji sama teman-teman semua ini kan udah takdir gitu. Padahal kita sama sekali nggak kenal. Kemarin ada eventnya Paragon Innovation Summit sama pemimpin.id, tiba-tiba di tengah jalan aku dilibatin ya nggak sih Mas? Terus Iya, iya. jadi berjalan, oh membuat suasana yang beda gitu. Nah, makanya udah dibikin enjoy aja sih gitu. Mau kita kapasitasnya juga kayak Iya, mau jadi kepala, mau jadi enggak gitu kan. iya, iya. Ya, Tapi itu sih Kak. realitanya itu Mbak masih banyak nih di luar sana Mhm. itu perempuan-perempuan tuh yang minder gitu ya kayak ya apalah aku cuma perempuan gitu kan atau Pasti. aku ya bahkan masih ada beberapa daerah di Indonesia itu yang masih memisahkan gitu ya atau membedakan lah gitu, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut Mbak Wilda sendiri nih buat anak-anak di sini kan banyak perempuan-perempuan dan juga para laki-laki pasti kan punya istri, nanti punya anak perempuan juga Iya. gitu ya. Apa yang harus kita lakukan nih untuk kayak membuat perempuan-perempuan ini tuh pede gitu dan kita itu sebenarnya harus punya kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu kan. Iya. Eee,
sebelumnya di sini tuh apa namanya, teman-teman semua di sini dari berbagai macam background dan pasti ya Mas ya, Hmm, maksudnya kayak berbagai macam ya. background dan juga umur, makanya saya seneng banget bisa ketemu di sini, teman-teman makasih ya. Kalau misalnya menurut saya gitu ya, yang namanya perbedaan itu ya pasti akan ada dibedain lah Mas, maksudnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, ini beberapa dari saya diskusi sama teman-teman, maksudnya dari ada opini-opini gitu, memang yang sekarang itu memang perempuan itu emang lebih didiskriminasikan gara-gara dia hal perempuan gitu. Tapi Hmm. ada yang memang ngerasa kayak, oh gue kecewa nih, gue kayak bahkan kayak gue terlahir jadi cewek tuh kayak ngerasa menyesal gitu kan. Ada beberapa Ya. saya pernah ada diskusi gitu jadi kayak, oh kenapa sih gue nyesel banget, kenapa sih gue harus jadi cewek gitu. Kalau gue nggak cewek gue bisa bakal dapat posisi itu misalnya gitu kan, hanya gara-gara dia cowok gitu. Tapi, balik lagi sih Mas, apa namanya, yang namanya kodrat gitu kan, kita sebagai perempuan itu kan memang memang dasarnya itu memang kita tuh punya imam, punya pemimpin gitu kan. Nah, makanya di situ peran peran kita tuh lagi berperan sebagai apa, kalau misalnya kita lagi di keluarga gitu, kita kan kalau punya pemimpin misalnya di sini ada yang menjadi seorang istri, punya pemimpin suami ya itu mah udah pasti itu 100% nurut gitu, apalagi kalau kita ada agamanya muslim gitu di sini kan udah pasti tertera di situ. Tapi kalau misalnya kita di society, menurut aku gitu kan, kita tuh harus punya power gitu. Maksudnya kayak Hmm. tunjukin kalau kita tuh bisa. Dan kadang kalau misalnya kita harus harus adu argumen mau itu cewek mau itu cowok gitu ya, kalau misalnya kita ngerasa benar, kalau gue ya Mas ya, udah langsung gue Hmm. habisin gitu kasarnya gitu. Ya udah, maksudnya Nggak kalau kita peduli cowok, nggak satu peduli cewek ya, Mbak? benar, maksudnya kita tuh harus punya statement teman-teman di sini. Jadi maksudnya kalau misalnya Mas misalnya cowok nih, kalau ngelihat cewek gitu kan cuman cakep doang, tapi dia tuh kayak bosenin, maksudnya kayak dia, ya sorry to say gitu kan, kayak kurang aja, kayak misalnya dia diajak diskusi aja nggak enak, diajak ngobrol Nggak aja nyambung gitu ya. pikirannya diajak ngomong kemana, misalnya ngomongin etis, ngomongin tentang politik saat ini misalnya, atau enggak tentang keadaan ekonomi situasi sekarang gitu. Itu tuh dia langsung kayak gelagapan kayak, "Ah nggak mau ah," jadi kayak cuman pelaya-pelaya gitu doang gitu. Kalau bahasa Sunda tuh kayak apa ya, pelaya-pelaya tuh kayak, ya udah gitu kayak kayak gitu doang tuh kayak kurang gitu. Makanya kita tuh harus Hmm. memang dibekali gitu kan saat ini tuh dengan wawasan yang banyak. Makanya teman-teman di sini jangan kalian apa namanya membatasi atau border kalian punya teman siapa, gaul sama Hmm. siapa, terus udah gitu juga dari kalangan mana, mau itu CEO-nya, mau itu kayak cuman seksi konsumsinya, kasarnya gitu ya Mas ya. Teman-teman aja Hmm. gitu. Dari mulai saya nih misalnya saya megang event nih Mas ya, saya megang event waktu itu dari mulai ya maksudnya ketuanya event, yang punya event, sampai saya yang loading barangnya pun saya kenal, maksudnya saya tahu. Karena Hmm. tuh pengen apa namanya, apa yang saya lakuin itu 100% gitu. Apapun yang kita Ya. lakukan 100% Mas, gitu. Makanya kadang kalau misalnya kita jadi perempuan ini tuh sedihnya sih, kadang sedihnya tuh kayak, "Ah udah lu cewek sini aja," gitu. Ya Ya, ya. kadang kan aku juga kayak, kalau memang itu memang dirasa memang itu tugasnya cowok, ya udah gitu. Kita juga harus sadar-sadar diri. Tapi kalau misalnya di situ ngerasa kalau kita ada didiskriminasiin, kita bisa speak up, ya harus speak up. Gitu kalau Oke. aku sih, gitu sih Mbak teman-teman. Wilda tadi kan Mbak Wilda bilang pernah ya aku nggak tahu tadi beneran Mbak Wilda pernah nggak di Hmm. fase yang kayak menyesal gitu ya, kayak kenapa sih gue harus jadi perempuan gitu kan. Nah, caranya supaya mungkin banyak nih di sini Iya kayak, iya wah iya. aku nggak bisa dapat kesempatan ini gara-gara kesempatan ini cuma buat laki-laki. Coba aku laki-laki, itu kan kayak banyak banget ya 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 pertanyaan kayak ya. gitu. Nah, Mbak Wilda pernah pernah nggak di fase yang itu dan gimana nih caranya membuat pede lagi gitu? Kayak oke, it's fine, tapi gue perempuan dan gue masih bisa berkarya. Gitu. Gimana Oh caranya ya. bouncing back-nya nih? Gitu. Iya, pernah sih waktu itu ya kalau di karir ya biasalah Mas ya, maksudnya kayak, dulu kan aku pengen masuknya ke perusahaan oil and gas itu, aku bilang gitu kan. Ya. Terus kayak semuanya itu cowok, terus udah gitu ada kayak kualifikasi untuk, misalnya jadi, manajer ini gitu kan, atau ini kan harus qualified, male gitu kan. Jadi kadang kayak why gitu kan, emang kalau cewek nggak bisa gitu. Terus kayak misalnya, Hmm. di IT gitu kan, kalau di dunia IT tuh kenapa sih kalau misalnya cowok tuh jadi lebih diterima gitu kan, jadi lebih, banyak gitu kan kalau orang-orang, tempat kayak gitu. Emang cewek nggak bisa ya gitu. Nah kadang tuh ada penyesalan gitu sih Mas, tapi kalau aku sih Hmm.
kenapa ekstrim banget. Aku langsung kayak balik lagi, introspeksi lagi. Oh mungkin memang kodratnya gitu kan ya, memang kita cukupnya gitu. Hanya untuk sampai sini ya udah nggak apa-apa. Tapi itu nggak jadi kita jadi terpuruk gitu. Maksudnya oke, dengan keadaan ini apa nih yang bisa bikin gue jadi naiknya? Gue harus Hmm. kreatif gitu. Gue harus bisa kreatif yang memang cuman gue yang bisa, misalnya kayak cuman ya cewek-cewek yang bisa gitu kan. Nah, makanya Ya, ya. cewek-cewek gitu kan. melek teknologi gitu kan ya, melek IT, melek pokoknya tuh yang walaupun kita cuma bisa luarannya, kasarnya gitu kan, tapi Ya. kita tuh bisa ngerti gitu. At least nih ya, kita paham teorinya lah gitu. Jadi kalau diajak ngomong tuh ngerti. Misal Benar. ngomongin otomotif gitu kan. Nah, kalau saya nih ya, memang anaknya juga suka agak-agak, wah gue cariin literatur tentang otomotif gitu kan. Udah gitu juga saya lagi suka, kan lagi teman kaf nih, misalnya cowok-cowok nih, Hmm. harus cari lagi nih gali-gali info apa gitu. Kan tapi memang sih Oke. ada jokes-nya ya, kayak oh kalau emang nggak bisa nih buka Google Maps nyasar. Tapi kalau cowok itu tuh nggak bisa multitasking. Jadi kalau misalnya lagi makan Iya. katanya, lagi balas WA gitu. Kalau kita kan balas WA sambil makan gitu kan bisa. Tapi itu Sambil katanya ini, sambil gendong iya, itu anak. Kalau jokes-nya tuh di katanya rumah tuh ada istriku dia bisa studinya. Memang ngegendong akal. nah bener memang memang Allah tuh udah ciptain kita tuh berpasang-pasangan tuh bener sih gitu. Kadang juga kita harus tahu diri juga. Nah itu dia aku bilang tadi Mas, ya ini batasannya nih gimana? Kita harus paham dulu batasan kita dan lagi ada di posisi mana nih. Kalau misalnya kita memang pemimpin, kita lagi di organisasi, kita lagi memimpin sesuatu, kita lagi didaulat jadi seseorang di situ, masalahnya yang punya apa namanya, punya tim gitu kan, ya udah lu terus tunjukin gitu. Hmm. Di situ misalnya ada cowoknya kasarnya gitu kan. Ya, Mantap. kita ini aja sih Mas, maksudnya kayak oke kalau misalnya kita bisa bilang benar, speak up aja gitu, jangan takut gitu, jangan Oke. takut kalau misalnya kita benar, ya. Gitu Mas Aji. Oke, Mbak Wilda. Mbak Wilda, sebelum ke pembicaraan selanjutnya, mungkin ini Oke, pertanyaan terakhir, nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi oke, bertiga. siap. Mungkin terakhir pesan buat teman-teman perempuan nih yang masih ngerasa minder atau tadi masih ngerasa apa ya, terpuruk gitu ya. Apa Mbak Wilda pesannya buat teman-teman yang lain? Oke, pokoknya buat teman-teman gitu ya, yang masih ada di situasi tadi ya terpuruk, mungkin bukan terpuruk ya Mas Aji, mungkin lagi uncomfortable moment, uncomfortable condition gitu kan ya sama semua ini. Pokoknya teman-teman satu sih kalau dari aku sabar itu pasti ya, maksudnya sabar ini adalah ya udah terima, maksudnya ya udah deh gitu kayak ya namanya juga manusia ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di suatu di kondisi yang nggak enak gitu kan. Terus kalau misalnya kita sebagai perempuan juga kayak merasa aduh kok gue dibeda-bedain gitu kan, misalnya di kondisi lingkungan, lagi di kerjaan gitu kan. Ya udah teman-teman ikhlas aja dulu, sabar dulu, terus udah gitu teman harus tunjukin. Dan harus sering-sering baca buku, sering-sering kalian update dan harus berteman sama semuanya gitu. Itu pesan aku sih Mas, kayak udah gaul tuh sama siapa aja, jangan Mantap. batasi, jangan border. Dah, karena kita Dengan, nggak tahu wow. rezeki kita datang dari mana, dari siapa, dan suatu hari nanti kita akan ketemu lagi gitu kan dengan kondisi yang berbeda, kita nggak pernah tahu gitu. Oh, bener banget tuh Mbak Wilda. Harus pinter, Pesannya harus tadi punya baca pinter, harus punya buku, statement. belajar, pinter, Hmm. gitu ya Mbak Wilda ya. Ya, Karena ini ikut aku kayak jadi gini-gini, inget ikut organisasi, ikut komunitas, ya. ikut aja dulu gitu kan. Siap Mbak Wilda. Mungkin buat menutup tadi kalau kata-katanya Mbak Wilda, jadi ingat kata-katanya Ibu Kartini juga dulu ya. Dia waktu itu kan pernah di kondisi yang beliau nggak boleh keluar gitu kan karena perempuan, hanya di kamar aja. Tapi beliau di kamar dikunci bersama buku-bukunya gitu. Jadi dia Yes. bilang mungkin semua orang itu bisa memenjarakan aku tapi nggak dengan pikiranku gitu karena dengan membaca buku pikiranku bisa keluar gitu, bisa luas gitu. Memang badannya kayaknya mungkin di sini lingkungan kita nggak semuanya menerima gitu ya, tapi dengan baca buku pikiran kita itu nggak ada yang bisa mengunci gitu ya Mbak Wilda. Betul. Mantap. Itu ya. Thank you Mbak Wilda. Thank Nanti you kita Mas lanjut lagi Aji. Siap, thank you diskusi kita teman-teman. bertiga. Siap, thank you Mbak Wilda. Oke, sekarang kita ke pembicara kedua dulu. Silakan teman-teman panitia, slide-nya. Siapa nih pembicara kita berikutnya?
Oke, sip. Jadi pembicara berikutnya ada Mbak Lutfia Hayati. Beliau adalah business owner at ahakids.id, founder dari Made to Feel, content creator Scale You Up, banyak juga ya, penulis buku Harmoni Semesta, Anak Semua Rezeki Allah. Fun fact, senang nyanyi dan rekam suara kalau lagi sendiri sampai koleksi ratusan voice memo. Oke, baik kalau gitu kita langsung panggil aja Kak Lutfia, atau panggilannya Teh Vivi ya. Aku panggil Teh Vivi ya. Teh Vivi. Iya. Halo, Teh, Assalamualaikum apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat Teh. Terima kasih nih udah mau datang ke teras kita, ke teras belajar kita Teh. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin buat memulai Teh, bisa dijelaskan sekarang Teh Vivi perannya apa gitu ya? Mungkin ibu dari berapa anak mungkin, atau sekarang jadi komunitas founder komunitas apa aja, atau bekerja di mana? Silakan Teh Vivi. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Aji ya panggilannya. Ya, Aji dan juga teman-teman pemimpin ID, Teras Belajar. Aku tuh really appreciate movement-movement kayak gini loh, karena kita tuh akan ngerasa terempowering saat kita bisa mengempower others juga gitu. Jadi aku really appreciate banget dan terima kasih. It's such an honor for me buat dapat sharing sama sahabat-sahabat pembelajar semuanya, keren-keren gitu ya. Kenalin, nama aku Lutfia Hayati, panggilannya Vivi aja, boleh Teh Vivi gitu ya. Mungkin di sini saya paling, enggak ya, insya Allah jiwa mah semuanya muda ya. Aktivitas sekarang ibu dari 2 anak, alhamdulillah. Terus juga sekarang suka nulis buku juga, ini lagi garap insya Allah buku kelima, mohon doanya. Terus juga lagi ada komunitas movement dari komunitas juga, ada Hujan Safir, ada Scale Up juga. Terus kalau bisnis lagi di clothing line, jadi kayak family brand bisnis clothing line yang kembaran buat sekeluarga kayak gitu. Oke, Teh Vivi. Ini nih yang tadi disebut ya, luar biasanya perempuan, ibu 2 anak, bikin 5 buku, terus sekarang bisnis pula. Luar biasa, Teh Vivi. Oke. Teh Vivi, tadi kita bahas tentang peran gitu ya. Kita mungkin cerita dulu dari masing-masing perannya Teh Vivi. Kira-kira bagaimana sih caranya Teh Vivi bisa memaksimalkan peran itu gitu. Jadi dari peran sebagai tadi penulis buku, secara bersamaan juga peran sebagai 2 anak, peran dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana Teh cara memaksimalkan masing-masing peran itu? Oh, oke. Ya, jadi aku tuh jadi flashback ya pas zaman dulu aku mungkin pas masih kuliah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa kayak kebingungan gitu, aku harus ngapain, ke depan kayak gimana, terus jadi penakut dan gak berani buat mencoba. Menurut aku tuh jalan keluarnya cuma 2. Kita tetap terkungkung sama pemikiran kita bahwa kita itu terbatas dan gak bisa ngapa-ngapain, atau kita mendobrak diri gitu ya untuk mencoba sesuatu hal yang kayaknya di luar zona nyaman kita. Jadi kita mengganti perasaan gabut menjadi ngebut buat naikin kapasitas kita dan mencoba hal-hal yang baru, lalu juga cobain semua, nggak cuma formal education tapi juga non formal education, baik itu organisasi, komunitas, ikutan kelas-kelas online, itu tuh banyak banget, melimpah ruah gitu ya, yang itu bisa meningkatkan kapasitas kita gitu as a person. Dan aku setuju banget ya sama Mbak Wilda, ya Allah ini udah lama banget, jadi aku seneng banget nih di forum ini aku jadi ketemu lagi sama Teh Wilda gitu ya, udah lama banget nggak jumpa. Jadi iya, salah satu pengembangan yang paling penting itu adalah saat kita bisa meluaskan networking kita gitu. Mungkin sekarang circle-nya cuma teman dekat kita yang sedikit gitu, nah kita luas lagi dengan jangkauan yang lebih luas, dengan apalagi sekarang online ya, hampir setiap orang udah pegang gawainya dan kita punya pilihan mau kita memilih teman-teman yang teman-teman yang empowering atau teman-teman yang nggak ngerjain apa-apa, itu juga ada dalam pilihan kita kayak gitu. So jadi buat aku yakini bahwa dengan kita meningkatkan kapasitas diri, kita mau self disiplin kita juga ditingkatin gitu ya, mau berdarah-darah dulu di awal untuk keluar dari zona nyaman kita, membangun habit-habit yang baik, keluar dari zona nyaman kita, insya Allah Allah pasti tolong juga gitu, dan Allah bukakan pintu-pintu kita untuk bisa menjadi pribadi yang empowering other juga gitu, insya Allah. Oke.
Teh Vivi, pertanyaan yang sama nih sama Kak Wilda tadi gitu ya. Pernah nggak sih Teh Vivi juga pernah di fase yang kayak memang didiskriminasi atau mungkin ngerasa kayak mungkin ibu 2 anak gitu ya, kenapa kok aku yang jadi ibu, kenapa bukan suamiku yang jadi ibu gitu kan? Aku juga pengen berkarya, aku pengen berkarir misalnya kayak gitu kan. Kan pasti banyak banget perasaan-perasaan kayak gitu gitu. Dan kira-kira apa nih yang Teh Vivi dulu lakuin buat menghilangkan itu gitu dan akhirnya jadi pede lagi kalau oh iya memang aku perempuan tapi aku masih bisa do something gitu. Iya, mungkin, aku, juga pernah ya jelas gitu merasakan hal yang sama, takut, nggak pede gitu, kayak ya udahlah, just enough gitu ya, enough aja gitu dengan segala yang udah ada gitu, pencapaian diri. Belum lagi, apa ya, udah jadi stereotip umum sebenarnya gitu ya di masyarakat Indonesia bahwa kalau laki-laki yang sukses itu sesuatu yang keren gitu, tapi kalau perempuannya sukses, paling apa, suaminya ditelantarkan gitu ya, atau anak-anaknya ditelantarkan. Padahal Masya Allah gitu ya, aku kerasa banget dukungan suami, dukungan orang tua, dukungan anak-anak juga gitu, yang justru menjadi apa ya, kemudahan aku untuk bisa berkarya gitu, dan merekalah yang membuat aku jadi unlimited person gitu. Nah, jadi sebenarnya hambatannya tuh tadi ada 2 ya. Yang pertama adalah, circle kita percaya sama bentukan society yang toxic atau yang tadi stereotip yang, cewek mah udahlah di dapur ini gitu ya ujung-ujungnya, atau kalau udah nikah pasti, di rumah aja segala macam. Atau, juga hambatan yang satunya yang paling sering kerasa buat aku pribadi, yaitu hambatan yang muncul dari dalam diri sendiri gitu. Jadi kita memunculkan alasan-alasan yang, "Ya udahlah gini aja juga cukup," padahal ya udah males mah males aja gitu. Kita tuh denial gitu ya, kita males Iya. sebenarnya gitu, tapi kita mengada-adakan alasan-alasan gitu. Jadi, tadi yang jadi hambatan adalah diri kita sendiri gitu ya, yang menjadi hambatan. Karena nggak ada apalah gitu, sehingga buat aku tadi, makanya aku dari awal udah jelasin kayak, mau nggak mau gitu, kalau mau berubah pastikan kita mau merubah juga self regulation kita, self disiplin kita gitu. Atau dan kalau aku sama suami tuh biasanya sebenarnya ini dari zaman single ya. Jadi aku suka ngelakuin weekly evaluation gitu. Kan kalau resolusi kan tahunan tuh. Nah, itu menurut aku Tahunan. terlalu terlalu lama gitu. Jadi kalau weekly evaluation itu kita mingguan, biasanya kita bikin pencapaian 3 bulanan yang realistis aja. Kita buat tujuan, lalu kita buat breakdown ke planning gitu ya, small things-nya, action plan-nya. Lalu kita eksekusi dan kita evaluate gitu. Oh ya kemarin apa namanya, misalnya suamiku ada meeting sama di apa namanya orang luar negeri gitu ya. Terus aku tiba-tiba bentrok ada ngisi acara juga. Nah berarti kita oh ya nggak matching nih, nggak komunikasi terbuka. Akhirnya besoknya kita bikin jadwal apa papan tulis yang besar gitu ya untuk jadwal keluarga. Oh ya ini aku tes TOEFL besok, suamiku tes TOEFL-nya 3 hari ke depan, meeting besok, aku ngisi acara ini. Jadi kita semuanya terukur gitu. Dan dengan evaluasi kita bisa secara berkala mengetahui apakah kita dari diri kita yang kemarin itu udah lebih baik dari diri kita yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan yang besok harus lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke. Wow, itu bener banget sih penjadwalan itu Teh. Jadi kayak aku pribadi pun tadi sebelum ini jam 2 sampai jam 4 waktu aku gendong baby, istri meeting gitu kan. Sekarang gantian jam 4 akhirnya istri. Jadi emang bikin jadwal kayak gitu tadi penting banget ya buat tahu kayak oke, siapa cover siapa. Iya Oke. bener banget. Ya, Teh Vivi tadi kan berarti kan memang buat kita sama-sama berkembang butuh memang lingkungan yang saling support gitu ya. Nah, tapi kan sayangnya gitu ya, nggak semua lingkungan itu mensupport pertumbuhan atau perkembangan perempuan gitu kan. Masih banyak banget tuh lingkungan yang kayak nggak mendukung gitu. Jadi bahkan ya kayak suami yang nggak memberi ruang istrinya buat berkarya gitu ya, buat memaksa di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, tanggapannya Teh Vivi buat orang-orang atau perempuan-perempuan yang hidup di lingkungan yang tidak suportif ini kayak gimana, Teh? Iya ya benar banget ya. Sebenarnya kalau udah nikah mah kan kayak nggak mungkin kita putus ini kan ya, pergi gitu ya. Jadi kalau buat aku pribadi sih mungkin diawali dari self awareness kitanya dulu nih gitu, kayak, kita berhenti sejenak, kayak cuman
mengukur diri gitu. Sebenarnya kapasitas kita sekarang apa dan apa yang pengen kita upgrade gitu kan. Dan kalau bisa lakukan sesuatu tuh bukan karena tuntutan tapi tuntunan gitu. Tuntunan yang hadir dari hati kita bahwa oh kayaknya gue tuh harus nyobain ini gitu. Kalau enggak ini tuh worth it to try gitu. Kayak kalau seumur hidup aku nggak nyobain ini tuh sayang banget. Nah, nanti dari situ kalau dari tekad hatinya udah kokoh gitu ya, udah kuat tuh insya Allah biasanya ada jalan yang Allah kasih gitu. Nah, salah satunya adalah buat aku yang pertama kalau nggak bisa kondisiin atau tinggalin circle yang lama gitu ya, ya mau nggak mau kondisiin circle-nya itu gitu. Dengan cara apa? 2 hal. Satu, kalau mereka satu kita teguh biar nggak terpengaruh gitu ya, atau 2 kita juga makin bersinar sehingga mereka bisa terinfluence sama diri kita gitu. Lagi-lagi self regulation dan self discipline yang harus kuat-kuat banget yang muncul dari hati kita gitu. Karena kalau alasannya dari orang lain atau tadi karena tuntutan kita jalaninnya nggak happy gitu dan akhirnya stres, kena mental health juga dan jadinya malah ngedown terus banyak pikiran. Nah kalau misalnya dari tuntunan otomatis itu tuh kan kita ngejalaninnya dari hati dan apa namanya akan keluar tuh kalau pikiran jernih tuh pasti akan keluar gitu bagaimana kita bisa komunikasi produktif sama sama suaminya gitu ya. Jadi kayak apa sih aku ngerasa dulu juga butuh 1 sampai 2 tahun gitu ya untuk aku sama suami bisa bisa mengikutin ritme kita gitu sama sampai sekarang 4 tahun pernikahan alhamdulillah makin lama makin baik karena tadi kita merasa ada tuntunan hati untuk bisa melakukan banyak hal ke semua orang gitu dan diniatin untuk kita bisa melakukan kebermanfaatan dan memaksimalkan potensi kita ya insya Allah gitu kita sama-sama berjuang bareng gitu untuk memperjuangkan jadi sok semangat selamat memperjuangkan sesuatu yang menurut kalian penting gitu. Oke, berarti emang tadi fokusnya di dirinya ya. Jadi kayak kita kan tidak bisa merubah lingkungan, tapi kita bisa merubah bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan gitu ya. Betul. Mantap. Oke, Kak. Teh, kalau misalnya tadi ngomongin tentang memaksimalkan peran gitu ya. Sebenarnya kalau perempuan ini sendiri sebenarnya bisa nggak sih mengembangkan dirinya semaksimal mungkin gitu? Dan kalau seandainya memang bisa gitu ya, bagaimana caranya para perempuan ini bisa tetap bertumbuh walaupun dia harus membagi dengan tanggung jawab yang lain nih. Misalnya tadi Teh Vivi gitu ya, walaupun punya menulis 5 buku, punya tadi bikin gerakan-gerakan yang lain, tapi kan ada peran ibu gitu kan. Dan Teh Vivi kan harus bertanggung jawab juga sebagai ibu. Nah, bagaimana nih supaya tetap bisa maksimal tapi tetap bisa membagi tanggung jawabnya, Teh? Wah, tanyanya seru banget nih. Iya, kalau aku sih balik lagi ya dari awal gitu. Yang pertama mungkin breakdown dulu nih sebenarnya peran-peran kita itu apa gitu dan pastikan kita hanya mengambil peran yang kita suka dan itu relatable sama our future dream gitu. Jadi be clear and declare apa sih diri kita melihat diri kita tuh ke depan tuh mau seperti apa gitu, sosok seperti apa gitu ya. Itu satu gitu. Jadi langkah demi langkah itu meskipun terlambat, meskipun cuma pelan-pelan, apalagi punya ibu ya ritmenya hanya di antara gitu ya, di antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab society gitu ya. Jadi kita jangan kelola ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Terus yang kedua apa? Tadi set boundaries. Kadang yang paling jadi yang bikin kita jadi down itu adalah saat kita mengukur kesuksesan orang lain itu jadi kegagalan kita gitu. Padahal startnya kita kan beda-beda gitu dan semua orang punya background yang berbeda, latar orang pengasuhan yang berbeda, ilmu-ilmu yang dicapainya berbeda, buku bacaannya yang dibaca berbeda, lingkungannya dibentuk berbeda gitu. Jadi penting banget untuk kita punya set ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri gitu, bukan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Wah, itu bahaya banget. Sehingga dengan tadi ya, lagi-lagi sebenarnya balik lagi ke self awareness kan gitu. Dengan kita tahu diri kita tuh nggak akan goyah gitu dengan kalau ngecek Instagram apa. Nah, kalau aku tuh sebenarnya tips dari aku ya, kalau diri kita lagi nggak baik-baik aja, mending jangan cek sosmed deh. Karena itu bahaya banget. Makin gitu. down. Iya, makin down. Terus kita tuh jadinya takutnya gitu ya, teman kita yang baik-baik aja, tapi karena pikiran kita yang lagi down, kita jadi nggak bahagia ngeliat orang lain bahagia gitu ya, iri, dengki, apa segala macam, pokoknya jadi macam-macam gitu, yang akhirnya malah kerjaan kita numpuk gitu ya, nggak kelar segala macam. Gitu sih, jadi itu tadi penting. Sama yang terakhir adalah meminta dukungan dari orang-orang yang kita anggap penting gitu. Jadi kalau misalnya belum nikah, coba deh sesekali ngobrol sama orang tua
dari hati ke hati gitu ya. Kayak mah, pah, nih aku punya mimpi nih, dukung ya gitu. Mohon doanya kan melangitkan doa kita yang berdoa sama orang tua yang berdoa tuh berbeda banget ya. Jangan-jangan selama ini kita kesulitan mencapai impian kita karena orang tua kita nggak ridho gitu. Dan orang tua kita doanya lebih didengar gitu daripada kita gitu ya. Dan, itu penting. Nah kalau aku suami ya pasti gitu. Jadi setiap ada apapun mau beli barang, mau minta jadwal event, mau apa namanya ngisi acara, aku selalu minta ridho suami. Meskipun sebenarnya suamiku pun juga melakukan hal yang sama gitu ya. Karena bukan karena gimana tapi cara beliau menghargai aku gitu sebagai pasangan gitu, subhanallah gitu. Jadi semoga biar kita bisa saling mendoakan kelancaran dan keberkahan kayak gitu sih. Wow. Oke, biar bisa saling mendoakan kelancaran ya. Iya. Oke, tadi yang paling penting jangan sampai keberhasilan orang menjadi kegagalan kita ya. Ini masalah sosmed banget nih. Kadang-kadang jangankan kok perempuan gitu ya, kadang cowok juga ngeliat kok dia udah kerja di BUMN, kok dia udah kerja di swasta, kok dia selalu gitu kan. Jadi kayak ngapain mikirin orang lain gitu ya Teh ya. Iya benar-benar. Oke Teh, mungkin terakhir Teh sebelum kita nanti diskusi bareng bertiga, pesan buat teman-teman para perempuan, para cewek-cewek gitu yang di sini yang masih dalam mungkin lagi stres gitu ya, atau lagi butuh motivasi buat bangkit gitu ya, butuh buat pede lagi gitu. Kira-kira apa Teh? Ya, bismillah ya, selamat berjuang gitu. Kalau buat aku adalah the way you treat others, itu represent the way you treat yourself gitu. Kadang perempuan itu lebih mudah mencintai orang lain dibanding mencintai dirinya sendiri. Jadi berusahalah untuk mencintai diri kamu sendiri gitu, dan yakini gitu kalau lihat cermin bahwa kamu berharga gitu. Nggak cuma orang lain doang yang berharga, tapi diri kamu juga berharga, layak untuk memperjuangkan impian-impian kalian, layak untuk memperjuangkan atau menjemput ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan kapasitas kalian, layak untuk memperjuangkan impian-impian kalian. So just be confident, percaya diri aja, temui orang-orang yang menurut kalian jadi role model penting. Kan sekarang udah connected to others ya, maksudnya gampang banget gitu ya, bisa DM Instagram orang yang kita suka, bisa baca buku biografi orang-orang yang kayaknya ini aku melihat diri aku tuh kayak gitu tuh di masa tua gitu, bacalah bukunya, biografinya gitu. Jadi ada shortcut yang bisa kita upayakan secara hati-hati gitu, dan lakukan dari hati gitu, sehingga kita bisa berusaha untuk terus melangkah dan berproses secara kokoh, insya Allah gitu. Mantap. Thank you banget Teh Vivi. Ini yang paling penting tadi yang aku garis bawahi, hargai diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang para perempuan ini lebih gampang mencintai atau menghargai orang lain daripada dirinya sendiri gitu ya Teh. Betul. Thank you Teh Vivi. Kita nanti balik lagi ke ngobrol bertiga. Sekarang kita ke pembicara terakhir dulu. Silakan teman-teman panitia. Oke, nah yang terakhir ini dari Mbak Wila. Jadi Mbak Wilawati ini CEO Kakiatna Indonesia, pendiri Kaninga Pictures, yang memproduksi ini ya, Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Wow, ini aku baru banget kemarin nonton, filmnya keren banget. Jadi Mbak Wila ini seorang pebisnis sukses gitu ya. Hobi berbisnis di berbagai bidang, aktif diskusi di Clubhouse, diaspora, dan pesantren online. Teman-teman yang punya Clubhouse, silahkan join diskusinya. Langsung aja kita panggil. Halo Mbak Wila. Halo, masih di mute? Hai, Mas. Halo Mbak Wila, ketemu lagi. Ya, alhamdulillah ketemu lagi. Apa kabar Mbak Wila, sehat? Alhamdulillah, baik. Oke Mbak Wila, tadi kita udah diskusi banyak nih dari bagaimana peran perempuan gitu ya, dari berbagai bidang. Tadi ada dari wanita karir, ada dari ibu rumah tangga dengan berbagai macam komunitas dan gerakannya gitu ya. Nah sekarang aku pengen tahu nih dari peran perempuan dari sudut pandang seorang pebisnis nih. Apalagi tadi kalau nggak salah Mbak Wilda kan bilang di depan kalau misalnya oil and gas dan batu bara itu kan isinya cowok gitu ya. Apalagi sekarang Mbak Wila ininya juga bisnisnya juga banyak yang bergerak di bidang energi juga ya Mbak ya. Isinya cowok-cowok semua gitu. Nah kira-kira gimana Mbak Wila? Bagaimana perannya Mbak Wila sebagai perempuan bisa tetap bersinar di antara para lelaki ini dan di bisnis terutama?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah Waalaikumsalam. senang bisa bergabung di sini. Terima kasih pemimpin ID bisa ada di teras belajar ini bersama teman-teman semuanya. Anak-anakku mungkin ini kayaknya seumur-umur anak saya. Iya. Saya rasa perempuan ya saat ini nggak terbatas sih bisa ngapain aja gitu. Untuk teman-teman adik-adik ketahui saya anaknya 7. Wih, Jadi lucu ya banget. anaknya 7, terus kemudian dulu saya di pesantren. Maksudnya ini ngomongin kan biasanya kita punya kelemahan gitu ya. Mungkin bisa dilihat sebagai kelemahan orang. Saya pesantren, saya juga dari daerah bukan asli Jakarta begitu. Ya alhamdulillah bisa aja sih. Jadi menurut saya perempuan ada dimanapun, apalagi saat ini tidak terbatas. Saya tidak pernah mengalami apa ya, ketidakadilan atau misalnya perlakuan tidak baik dari laki-laki atau terhadap keperempuanan saya gitu. Jadi selama ini tidak masalah di industri yang disebutkan tadi maskulin gitu, di power plant, di bidang yang seperti sekarang yang teknologi lah gitu, itu nggak masalah sih sejauh ini. Jadi batasan itu biasanya kita yang bikin, kita sendiri yang bikin. Oh kayaknya kita gitu kan. Sebenarnya enggak sih. Dari sisi agama, perempuan juga boleh berkarya seperti Siti Khadijah juga kalau di agama Islam juga ya kita tahu sebagai pengusaha, dan di negara juga sekarang ya kita diberikan kesempatan untuk berkarya, dan dengan adanya Ibu Kartini dahulu ya kita punya kesempatan yang sama. Jadi saya sangat tidak setuju kalau perempuan dijadikan alasan keterbatasan begitu, karena sejauh yang saya ketahui selama ini saya tidak, tergantung kitanya menempatkan diri seperti apa gitu. Terima kasih. Wow, tidak ada yang membatasi, biasanya membatasi diri kita sendiri ya Mbak Wila ya. Tadi poin Iya. pentingnya. Betul. Nah, kalau bicara bagaimana mengatur rumah tangga dengan anak-anak dengan bekerja, ya selama kita kalau belajar time management itu kan kalau ada yang di manage ya, kalau misalnya yang dikerjakan hanya satu ya tidak perlu time management gitu. Jadi sejauh ini ya selama kita bisa mengaturnya dengan baik, saya punya anak semuanya ASI eksklusif gitu. Wow. Dan anak saya apa ya saya pagi-pagi masak gitu buat mereka makan, ya mereka dari kecil, apalagi kecil, kalau sekarang malah udah enggak, mereka nggak suka masakan saya. Dari kecil ya semuanya saya yang atur. Zaman dulu kan tidak, informasi tidak seterbuka sekarang ya. Jadi dulu saya langganan tabloid Nova, ada Femina, kan kayak gitu, ada Ayah Bunda. Saya susun tuh menu buat anak saya setiap hari makannya apa. Dan ternyata benar kan membuat menu makanan yang sehat buat anak-anak itu tidak selalu mahal kan, bagaimana kita kreatif saja. Jadi bisa sih melakukannya dengan berbarengan gitu, karena apalagi dengan sekarang akses informasi bisa didapatkan di mana saja, dengan Google mau kita, nggak ada alasan perempuan tidak bisa masak. Ini masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau apa enggak, kan tinggal googling aja ngikutin kan. Sebodoh apapun saya rasa bisa gitu. Jadi tidak ada batasan sih kalau saya lihat. Jadi tidak ada alasan karena kita berkeluarga gitu, atau misalnya mengurus anak, itu bisa dilakukan. Banyak sekali karir yang bisa dilakukan atau dikerjakan dari rumah begitu. Oke. Mbak Wila mungkin bisa diceritain sedikit nggak dari dulu Mbak Wila mungkin setelah lulus kuliah gitu ya, terus habis itu memulai bisnis atau memulai karir gitu ya. Terus pernah nggak pada saat meniti karir itu ya ada beberapa tadi kayak Mbak Wilda tadi kan pernah sebenarnya Mbak Wilda pengen ke oil and gas tapi ternyata gagal gara-gara perempuan gitu kan. Nah Mbak Wila pernah nggak di fase yang kayak wah aku pengen karir ke sana nih tapi pada saat itu ternyata wah ini khusus buat laki-laki jadi akhirnya nggak bisa dan akhirnya apa yang dilakukan sampai akhirnya jadi kayak sekarang nih. Mungkin ada praktek-praktek yang biasa dilakuin nggak supaya kayak bisa akhirnya nggak dengerin orang tapi tetap mau bertumbuh gitu. Enggak sih, saya kebetulan dari pesantren dulu saya di pesantren jadi mayoret, ikut lomba ke sana kemari dengan laki-laki gitu, di rumah juga enggak. Saya tidak pernah merasakan itu gitu. Itu mungkin orang lain memperlakukan begitu, tapi saya tidak merasa. Saya juga nggak tahu ya gitu. Mungkin karena mindset ya Mbak Wila ya.
Ya, mindset itu penting banget. Apa ya? Biasanya ya itu tadi batasan-batasan kita yang buat, ketakutan kita yang buat, yang sebelumnya yang belum tentu itu apa namanya memang memang maksudnya seperti itu biasanya sih begitu gitu. Jadi positif aja ya mungkin apa peduli amat gitu kalau misalnya bahasa anak Itu mudanya penting gitu. banget nih Mbak, Ya, peduli amat peduli itu sih. amat, tapi ya tentunya tidak bisa kita jadikan alasan keperempuan kita mendapatkan akses-akses yang istimewa. Jadi jangan jangan sampai begini ya. Kita perempuan kita mau mendapatkan perlakuan yang sama gitu, tapi pada saat tertentu kita mau diistimewakan. Itu kan nggak match gitu kan. Ya kalau Ya, kita ya. mau kita diperlakukan sama, kita juga nggak boleh minta keistimewaan sebagai perempuan, kita minta diistimewakan daripada laki-laki, enggak gitu. Jadi ya kita harus harus mengupgrade diri kita. Kalau memang misalnya requirement-nya seperti laki-laki itu harus bisa ini itu semuanya, ya kita juga harus bisa. Saya sih begitu, lebih cenderung begitu. Oke. Atau kalau misalnya buat perempuan-perempuan nih, mungkin yang pengen bisa kayak Mbak Willa gitu ya, apa yang perlu dilakuin Mbak? Mungkin dari belajar atau mungkin kayak berkumpul, ekosistemnya dirubah atau seperti apa Mbak? Kalau dari pengalamannya Mbak Willa sendiri. Iya, jangan banyak drama, ya perempuan jangan banyak Banyak drama. Jadi, Jadi itu penting tuh. ya banyak mengeluh, banyak nyalahin orang gitu. Karena menurut saya orang pengecut itu nyalahin orang atau keadaan misalnya ya, wah saya nggak bisa karena hujan, ya nyalahin hujan nggak bisa bela diri gitu kan. Atau ya kayak kita harus ini aja ngelihat semuanya itu dengan positif gitu, jangan nyalahin orang, jangan merasa orang yang paling susah sendiri gitu karena Iya, playing victim ya Mbak ya. ya jadi apa ya namanya kalau saya sih melihat percaya apapun yang terjadi terhadap hidup kita baik dan buruknya itu yang terbaik dari Tuhan gitu. Jadi ya kita terima saja gitu. Kalau kita bisa menerima hal yang baiknya, kenapa kita protes dengan hal buruknya? Ya sama tadi itu ya. Karena Benar. sebenarnya yang terbaik ya kita terima baik dan buruknya. Jadi kalaupun ada sesuatu terjadi yang buruk terhadap hidup kita ya sudah gitu. Maksud saya banyak banget misalnya kondisinya kekurangan itu dijadikan alasan atau sebagai kelemahan gitu. Dulu saya pernah pertama ke Jakarta bawa anak 3 gitu tinggal di Jakarta. Saya kalau malam-malam bikin kue terus titipin ke Masih warung. sempat bikin kue ya Mbak Willa ya? Bukan, kita jualan. Anak-anak apa namanya kuenya simpel banget dulu kan kue bolu dikasih meses gitu. Terus kita titip ke warung sebelah gitu. Terus anak-anak nanti kalau misalnya pulang sudah sore itu diambil uangnya gitu. Kadang-kadang ada sisanya. Nah, sisanya bisa dimakan kan masih fresh gitu. Kita bikin. Nah, kalau waktu itu saya ingat banget dengan modal 100.000 bisa dapat 200.000. Ya, kalau misalnya nggak laku kan masih bisa dimakan sama anak-anak. Minimal anak-anak bisa makan makanan yang sehat gitu, enak tanpa harus beli kayak gitu. Jadi terus merasa paling susah saat itu karena saya jualan kue ya enggak juga gitu ya biasa aja gitu. Iya benar. Saat datang ke Jakarta dulu ya tentunya saya belum bisa beli mobil gitu ya naik bus biasa terus naik busnya merasa paling susah juga enggak gitu ya sudah setelah itu dia bertahap kemudian apa langganan taksi perisai bangsa kalau ingat dulu ada yang merah ingat nggak ya kan langganan taksi terus apa ya pernah jalan kaki juga apa ya biasa aja di ini jadi kita nggak usah mengeluh kalau menurut saya sih begitu kalau kita fokus dengan hal-hal yang positif terus jadi kitanya energinya akan terus positif gitu dan orang akan merasakan orang-orang sekeliling kita akan merasakan itu gitu jadi kalau kita percaya saya yakin teman-teman semuanya beragama percaya dengan Tuhan kita sama semua punya kesempatan yang sama punya hak yang sama dikasih kemampuan yang sama menurut saya. Jadi keterbatasan itu tidak ada bukan halangan kita untuk memberikan yang terbaik. Belajar tentunya harus belajar. Pada saat kita dipercaya oleh orang lain, ya harus bilang siap gitu kan. Nah cara gimana ya kita cari caranya. Kalau saya sih begitu biasanya. Terus harus melihat ke depan, jangan takut gitu. Kalau bikin sesuatu ya harus yang apa ya, yang bukan yang gampang dilakukan, bukan hanya yang ini tapi yang punya visi gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman punya cita-cita ya harus di apa ya? Jangan takut untuk mewujudkannya punya cita-cita setinggi apapun itu nggak apa-apa gitu. Dan semua orang
menurut saya punya kesempatan yang sama untuk mencapainya gitu. Ya itu mungkin hal-hal kecil yang dilakukan itu jangan lupa di apa ya, dinikmati, disyukuri sebaik-baiknya, itu value-nya akan terasa gitu. Apapun yang ada di depan mata. Nah, kalau misalnya ada yang masih bekerja, jangan hitung-hitungan. Misalnya gini, kan rezekinya maunya yang banyak gitu kan. Tapi pada saat dikasih pekerjaannya hanya yang mengerjakan yang ditugaskan saja gitu. Mau rezeki yang turah-turah atau berlimpah-limpah tapi pekerjaannya pilih-pilih, ya gimana kan nggak mungkin. Iya benar. Menurut saya rezeki itu masalah kitanya pantas apa tidak untuk dikasih amanah tersebut oleh Allah gitu misalnya. Jadi ya kalau kitanya memantaskan diri ya pasti dikasih kan. Kalau misalnya enggak ya enggak. Jadi menurut saya di saat ini apalagi dengan segala keterbukaan ini semua orang punya kesempatan yang sama, ya asal mau saja gitu. Gitu Mas. Thank you Mbak Lila. Mungkin sebelum kita ke tanya jawab, pertanyaan terakhir nih Mbak, ini pertanyaan yang sama juga tadi ke para narasumber yang lain. Pesan untuk para teman-teman perempuan yang sekarang lagi sayangnya gitu ya, masih banyak yang down, masih banyak yang tadi terpuruk gitu ya, susah buat bangkit gitu. Pesan Mbak Lila buat para kaum perempuan ini apa Mbak? Ya itu tadi, semua hal baik dan buruk itu sudah ketentuan dari Tuhan gitu. Jadi rasanya apapun gitu, kalau ya kita menurut saya pada saat kita diberikan masalah itu justru harus bahagia, itu kesempatan kita untuk memperbaiki semuanya gitu, untuk naik kelas. Kalau saya sih begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kondisi yang nggak enak, ya sudah diterima, disyukuri, senyum gitu kan, ya sudah memang harus begini. Percaya saja Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, dan kalau menurut saya tidak ada yang lebih bisa kita percaya selain Tuhan, siapa lagi kan? Ya kalau sudah janji Allah kan pasti, rezeki juga tidak akan tertukar, kan udah pasti kan kayak gitu, janji siapa dan itu janji Allah kan udah pasti akan terkabul. Masalahnya kan kadang-kadang kita sebagai manusia merasa kita maunya sekarang gitu. Iya. Dan maunya yang bagus-bagus gitu ya Mbak ya. Bagus-bagus ya kan, ya kalau kita percaya rezeki baik buruk semuanya itu Allah ya berikan yang terbaik dan pasti di luar tidak akan melewati batas kemampuan kita, ya sudah ya, kalau memang tidak sekarang berarti bukan sekarang yang terbaik, besok yang terbaik gitu. Nah kalau kita menjalani hidup dengan penuh syukur seperti itu, melakukannya dengan ya karena kita melakukannya karena kita merasa bukan bekerja dengan baik bukan karena siapa-siapa, balik lagi ke diri kita sendiri yang seperti tadi, yaitu kehormatan kita sebagai makhluk, sebagai manusia, rasanya hidup jadi mudah gitu. Ini saya bicara seperti mudah ya, tapi teman-teman mungkin merasa oh itu kan teorinya saja, coba aja gitu. Maksudnya kalau dikeringin, kalau misalnya apa namanya teknisnya, misalnya tarik napas, sebut Allah kalau Islam ya yang banyak itu kita terima, ya Allah terima semuanya ini pasti yang terbaik gitu. Itu pasti energinya beda banget gitu. Dan saya yakin setiap kita berusaha kan Allah pasti akan memberikan jalannya. Nggak mungkin kan rezekinya nggak bertukar, kalau nggak sekarang diberikan pasti diberikan yang terbaik. Kalau kita fokus dengan berusaha, kita fokus dengan hal-hal yang positif tadi, saya yakin jalannya terbuka gitu. Dan saya juga itu sama gitu. Saya memulai usaha semuanya tidak ada yang modalin karena orang tua saya bukan pengusaha. Meskipun orang tua saya mampu, waktu kuliah juga saya tidak dikasih uang berlimpah begitu. Jadi ya semua orang berarti punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi apapun gitu. Kalau melihat yang dilakukan apa sih gitu, yang dilakukan sama saja, melakukan hal yang di depan mata dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi ada apapun yang ada tugas di depan kita ya dikerjakan sebaik-baiknya gitu. Dan menurut saya menjaga kepercayaan itu jadi gini, yang paling penting mungkin buat teman-teman yang masih dede-dede ini, kalau dikasih tugas satu gitu, misalnya tugas menyelesaikan sesuatu gitu, ya selesaikannya itu kita sebaik-baiknya sampai orangnya tuh gila lu ya ngerjainnya keren banget gitu. Jadi kita tuh lakukan terbaik. Iya, jadi memang harus begitu. Kalau bayangkan kalau setiap tugas yang dikerjakan gitu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya begitu, siapa yang nggak senang gitu. Dan hal baik dan buruk itu nyebarnya cepat banget gitu.
Kan sebenarnya lingkungan kita di industri manapun kan cycle-nya sama aja, jadinya ketemu lagi gitu. Jadi buat semua orang yang berhubungan dengan kita itu, aduh gila lu keren banget, lu bisanya apapun misalnya sesimpel beres-beres meja atau apapun gitu, terus kemudian kita lakukan dengan sepenuh hati gitu. Jadi jangan anggap pekerjaan apapun yang ditugaskan ke kita itu sebagai beban, tapi itu sebagai kesempatan kita memberikan yang terbaik. Jadi saya harus memberikan yang terbaik buat siapa? Buat diri saya sendiri, karena semua hal baik dan buruk akan kembali ke diri kita kan. Jadi kalau dilakukan dengan baik gitu, ya itu akan luar biasa. Jadi bayangkan kalau semua hal-hal kecil itu dilakukan seperti tadi, itu impact-nya akan luar biasa. Percaya nggak percaya, coba teman-teman lakukan selama setengah tahun aja ya. Nanti impact-nya akan terasa. Energi kita positif, yang kita lakukan sukarela dengan sungguh-sungguh, hati kita ya anggap itu ibadah, anggap itu sebagai persembahan kita yang terbaik buat siapapun gitu, melakukan yang terbaik, itu hasilnya akan kembali ke diri kita itu sih. Wow, lakukan yang terbaik itu buat diri kita sendiri ya Mbak ya. Itu yang paling penting sih. Kayaknya itu yang aku pelajarin dari orang-orang yang sukses pun, selalu mereka tadi ya doing the extra mile, mereka menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik gitu ya Mbak Mila ya. Iya. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Iya, karena itu akan datang sendirinya. Kadang-kadang yang paling simpel, misalnya Mas Aji, kita naik taksi, terus orang, wah dia tuh baik, misalnya nyetirnya, kita mau ngasih 50.000, sebenarnya argonya cuma 20.000, terus dia dengan ininya, Bu, bayarnya 30 ya, misalnya kayak gitu kan. Itu kan kayak, padahal kita mau bayar 50.000 kan. Jadi kalau semua orang, kita melakukan semuanya dengan baik, terus senang gitu, bos kita atau siapapun partner kita, saya yakin mereka tidak akan berhitung gitu. Dan benar, malah mereka ngasihnya lebih banyak ya Mbak Mila ya. Pasti biasanya begitu gitu. Jadi sebenarnya jangan berpikir hal yang langsung direct ke kita. Jadi maksudnya dikit-dikit itu kayak apa sih yang saya dapat, justru kebalik. Saya selalu mengingatkan begini, orang yang meminta tuh kan orang yang paling rendah posisinya, yang orang yang lebih baik kan yang memberi. Jadi kalau perlu ya kita beri saja. Kalau saya ngomongin kita berikan semuanya sampai orang itu aduh cukup gitu. Jangan sampai minta tuh kalau orang minta jadi orang datang lagi nyebelin, minta melulu kan gitu. Sampai cukup apapun itu tidak harus terlalu materi. Jadi dikasih tugas misalnya 2 hari, kita kerjakan dalam waktu setengah hari kan juga bisa kita berikan itu dengan baik. Itu apa sih impact-nya jauh lebih besar buat kita gitu. Mantap. Thank you Mbak Wila. Wah, belajar banyak banget. Tadi udah banyak quote. Jadi di chat juga banyak banget yang bilang udah jadi idola baru nih Mbak Wila buat teman-teman yang di sini. Oke, mungkin langsung kita undang nih teman-teman yang pembicara-pembicara yang lain tadi, Mbak Wilda, Teh Vivi. Kita bakal ngobrol bareng berempat tentang pertanyaan-pertanyaan. Ini udah ada pertanyaan. Mungkin aku nggak bisa open mic ke teman-teman karena waktunya juga mepet. Pertanyaan yang pertama dulu deh. Ini kayaknya pertanyaan yang paling sering banget kita dengerin gitu ya. Bagaimana pandangan kakak-kakak semua di sini mengenai perempuan yang tidak usah bekerja dan berkarir, ujung-ujungnya juga akan di dapur. Nah, ini sering banget nih. Lingkungan kita bilangnya udahlah ngapain sih cewek perempuan pinter-pinter nantinya juga di dapur gitu kan. Ya, mungkin dari Mbak Wilda dulu deh. Silakan Mbak Wilda. Wow, sebelumnya kayak mau nyapa dulu Mbak Wila, Kak Lulu, apa kabar? Salam kenal. Aduh, keren-kerennya Masya Allah. Tadi saya sambil dengerin tuh kayak, yes, jawaban gue tuh kayak di belakang tuh kayak, bener banget. Iya banget. Iya nggak sih kakak semuanya teman-teman ya? Oke, jadi kalau misalnya tadi ngebahas kayak, perempuan ada tadi banyaknya di dapur aja, jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak lu udah sekolah tinggi-tinggi ngapa-ngapain, menurut gue sih balik lagi Kak, kayak apapun kamu gitu kan. Ada yang lewat. Mau jadi apapun gitu Kak, it's okay kok Kak, nggak jadi masalah. Mau itu adalah sebuah peran ya kan, tadi baik lagi perannya. Kalau misalnya perannya jadi di rumah jadi housewife, jadi working mom gitu, mau jadi apapun itu, menurut saya sih nggak jadi masalah gitu kan. Perempuan itu ya berhak gitu untuk mendapatkan itu. Yang penting tadi baik lagi Kak, di awal kita tuh punya statement, kita tuh harus punya
semangat gitu kan ya, semangat juang gitu dalam bekerja. Karena sebenarnya semuanya nggak mudah Kak. Kalau di rumah aja ujungnya kuliah tinggi-tinggi gitu kan, tetap di rumah aja tuh juga itu suatu perjuangan, suatu effort. Itu benar-benar harus memang dihargain. Kadang nih Kak, yang bikin saya juga kesel gitu kan, kesel ya Kak, gregetan tuh kita ini perempuan ini memperjuangkan hak-hak gitu. Tapi terkadang sesama perempuannya sendiri tuh nggak saling dukung. Itu. Jadi kayak kita harus woman support woman. Kita bukan kayak pengen equal with cowok gitu kan, with men gitu kan, tapi kadang-kadang kita sama perempuan sendiri aja tuh udah saling nyinyir gitu, maksudnya kayak udah ngapain gitu. Menurut aku sih itu udah deh, dan tadi bener ya Kak Wila, Kak Lulu, udah hal-hal yang toksik yang bener-bener yang membuat kita jadi nggak nyaman, udah hempasin aja, lupain aja Kak. Sekarang kita fokus aja sama yang apa kita lagi buat sekarang, do the best aja, yang terbaik, pokoknya niatin buat ibadah, niatin untuk manfaat semuanya, gitu sih kalau dari aku. Thank you Mbak Wilda. Makasih buat yang nanya. Vivi, silakan Teh, gimana tuh tentang paradigma tadi gitu ya, kalau perempuan udahlah nggak usah tinggi-tinggi di dapur, karena nanti bakal ke dapur juga gitu kan. Iya, benar-benar. Kalau buat aku pribadi, kita menghadapi new normal tapi old challenge gitu ya. Jadi kayak semua tuh udah para perempuan tuh udah mulai bergerak untuk menjadi adaptif dan terus growth gitu ya. Tapi kita masih punya tantangan yang sama gitu, yaitu tantangan-tantangan tanda kutip gitu ya, stereotip zaman dulu gitu tentang bagaimana perempuan. Nah, buat aku sih bukan di mana tentang perannya baik domestik atau publik gitu ya, tapi bagaimana perempuan ini bisa memiliki ruang atau suara gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu, baik itu peran dimanapun dia berada, itu dengan kesadaran gitu, murni dari kesadaran dirinya gitu, sehingga akan muncul tanggung jawab dan konsekuensi yang akan hadir juga dalam dirinya gitu. Bukan karena kayaknya hidupnya perempuan tuh atas nama orang lain gitu, setelah menikah jadi apalah apa gitu ya segala macam. Tapi alhamdulillah gitu ya, mungkin kalau aku bersyukur bisa berada di keluarga yang bisa menghargai perempuan baik ayah maupun suamiku gitu ya, nggak memandang, jadi kayak pekerjaan domestik kayak kita kerjain sama-sama gitu, suamiku nyuci piring, suamiku beresin spray juga gitu ya, nyuci baju juga, semuanya sama-sama kita lakuin gitu. Jadi itu tadi sih, mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar gitu ya untuk ayo semangat untuk coba deh sekali tutup kuping sering-sering untuk straight fokus to your dreams gitu ya, dan kita fokus ke impian-impian kita, raih juga semua konsekuensinya gitu ya, tanggung jawabnya kita ambil, sehingga keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan itu berdasarkan dari kesadaran diri kita sendiri kayak gitu. Oke, berdasarkan diri sendiri ya, itu yang penting tuh. Thank you tapi Vivi. Mbak Wila silakan Mbak, mau menambahkan. Saya dulu juga pernah maksudnya di rumah bekerja dari rumah. Menurut saya nggak apa-apa sih. Mungkin gini, dimanapun kita sebenarnya kita nggak bisa nyalahin keadaannya gitu. Kalau misalnya sekarang misalnya ya pilihan teman-teman yang baru menikah terus kemudian harus mengurus anak di rumah gitu, menurut saya itu tidak menghalangi kita berkarir. Banyak teman saya yang kemudian dengan passionnya gitu, dia suka dengan minuman sehat, dia bikin susu almond gitu. Dan kalau berpikir dengan tepat, membuatnya sesuai dengan captive marketnya yang jelas, itu bisa menjadi bisnis yang sangat besar gitu. Ini salah satu contoh saja. Anak saya masih kuliah di Undip semester berapa di Unibrau Teknik Lingkungan. Sekarang dia sambil itu ngadon cookies gitu, penghasilannya sekarang sebulan bisa 20 juta untuk fitnya aja gitu. Dia mengerjakan itu di rumah, bikin cookies, tapi cookiesnya kan misalnya kita harus melakukan riset kan, kalau bikin apa-apa tuh kita lakukan secara proper. Jadi dia lihat nih marketnya di mana, marketnya apa, oh dia kesasaran marketnya kelas A tuh sebenarnya yang udah ada tuh apa. Jadi follower yang baik juga nggak apa-apa, oh ada Doklab, mungkin teman-teman tahu Doklab cookies di Jakarta yang mahal dan enak gitu. Dia beli, terus dia coba, dia buat gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari rumah. Saya dulu juga pernah menerima pesanan nasi kuning apa kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan apapun gitu kalau kita, apalagi dengan ya itu balik lagi ke sekarang kan bisa jadi penulis skenario misalnya. Ini kayak Mbak Molly juga menulis film yang sekarang baru, dia melakukannya dari rumah. Jadi buat saya sekarang kembali ke dapur, emang kenapa dengan dapur sekarang? Mungkin teman-teman itu saya bertanya, emang kenapa dengan dapur ya? Ya, Reni Sutioso juga bikin rawon buntut rensut gitu yang harganya 500.000 gitu. Terus kenapa 500.000? Ya sesuai dengan marketnya tadi, captive marketnya. Makanya kita harus pintar melakukan riset kira-kira di mana. Misalnya
kalau ada lingkungan sekeliling gitu, mereka sebenarnya belinya barang yang mana, terus kita berikan yang terbaik, balik lagi ke terbaik. Kalau misalnya kita jualan makanan kan makanannya harus enak kan, bukan karena tetangga kita harus beli gitu. Bisa menulis buku, bisa apapun gitu. Jadi nggak ada batasan. Saya agak kurang suka dengan kita perempuan harus begini, harus begitu. Enggak gitu, karena itu tadi semua manusia sama. Kita nggak kalau kita bilang bias gender, tapi kitanya selalu merasa ingin diistimewakan, ya apa bedanya kita dengan yang lain gitu. Nanti laki-lakinya ngomong lagi, oh perempuan lagi yang diistimewain di apa namanya di karena ada emansipasi pria Mbak di sini Mbak. Iya, karena apa namanya, meskipun saya tinggal di pesantren, saya merasa tidak ada pembatasan itu gitu. Meskipun ya memang ada hal yang kadang-kadang itu kan pembelajaran buat kita. Di dalam agama pun ya nggak ada tuh yang harus perempuan hanya bisanya ini itu gitu kan, tidak. Mungkin kalau ada yang merasa punya pemahaman seperti itu harus cari guru yang lain. Mungkin yang kurang jauh mainnya ya Mbak ya. Gurunya salah. Belajar ya. Jadi jangan mau malah saya nggak pernah silahkan perempuan duluan, ya nggak apa-apa silahkan bapak duluan gitu. Tadi tuh waktu masuk lift sama Mas Abdi Negara gitu, Mas Abdi bilang Mbak Wila duluan, nah Mas Abdi duluan lah, saya gitu. Maksudnya kadang-kadang kita juga, saya nggak mau sih diistimewakan hanya karena saya perempuan, itu saya nggak mau gitu. Wow, itu yang penting ya Mbak ya. Justru kalau kita mau dikasih kesempatan yang sama, ya jangan terlalu mengistimewakan diri ya Mbak. Kita sama semuanya gitu ya Mbak Wila ya. Ya semuanya kan akan kembali ke diri kita gitu. Memenuhi kuota perempuan ya karena kuota doang, berarti bukan karena kapabilitas kita bagus gitu kan. Ya kita harus tunjukin kita terpilih karena kita memang bagus, kita memang capable gitu. Oke, sip. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini juga sering banget dibahas. Ini masalah tentang lingkungan gitu ya, Mbak. Jadi seberapa pentingkah lingkungan mempengaruhi pola pikir seorang perempuan? Ketika lingkungan rumah, keluarga, atau pertemanan gitu ya sama sekali tidak mendukung, bagaimana perempuan bisa mengembangkan pola pikirnya? Apakah bisa hanya mengandalkan buku atau influence sosmed mungkin? Nah ini gimana nih Mbak? Ketika lingkungannya nggak mendukung buat perkembangan? Mungkin ke Mbak Wila dulu kali gantian. Oke, terima kasih. Nah, sama seperti tadi gitu. Itu tuh tergantung ke kitanya. Maksudnya gini, mentang-mentang kitanya misalnya pinter gitu, terus kita jadi seenaknya. Oh, ini kan harusnya, maksudnya gini, izin ke orang tua, terus kitanya bicaranya juga seperti orang yang keminter gitu. Itu juga nggak bisa gitu. Kita harus bisa menempatkan diri. Ya kita sampaikan dengan baik, maksud kita apa, atau misalnya kita cerita kan bisa dengan berbagai cara. Misalnya kita cerita nih ada orang yang seperti ini atau bagaimana gitu supaya, atau kita bisa cerita ada orang yang menginspirasi. Nah gini, saya tuh biasanya suka sekali dengan membaca buku biografi orang sukses karena ya biar bagaimanapun dia sudah sukses. Untuk mencapai itu pasti tidak mudah. Nah kita kan lihat perjalanannya seperti apa. Setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda, tapi kan kita bisa belajar. Nah mungkin dengan menceritakan seperti itu atau dengan ya bercerita, kita brainstorming. Jadi jangan mau juga kayak nggak mau tahu, pokoknya saya begini gitu. Pokoknya saya mau maju sebagai perempuan, saya sama mau aktif. Kita nggak pernah bantuin ibunya di rumah. Pokoknya kalau misalnya disuruh bantuin, enggak, saya harus apa gitu. Ya kalau menurut saya ya bangunnya lebih pagi supaya bisa bantuin ibu kita dulu gitu. Jadi nggak bisa keras begitu juga, enggak. Balik lagi ke kita, kalau kita bisa memperlihatkan dengan sikap kita dengan berkarir itu kita masih tetap baik, bisa melakukan pekerjaan tersebut, rasanya kan orang tua kita juga melihat, oh iya dia memang niat banget misalnya kan, karena dia masih tetap melakukan itu. Jadi memang harus ada usaha. Kalau misalnya berangkatnya jam 6, kita misalnya bangunnya jam 5:30, buru-buru langsung pergi ya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menitipkan diri. Misalnya lingkungannya tuh jarang ada yang keluar rumah malam misalnya. Terus kita pekerjaan kita mengharuskan kita keluar malam. Nah itu kan biasanya ada omongan-omongan terus nggak enak. Ya itu dikomunikasikan gitu. Ya namanya juga tetangga mungkin ngomong, atau misalnya kalau misalnya sudah tidak bisa dikomunikasikan, ya sudah, itu pilihan kita, dan setiap pilihan tuh kan ada konsekuensinya.
ya itu konsekuensinya. Jadi kita harus terima itu. Jangan banyak mengeluh deh pokoknya. Jangan banyak mengeluh, jangan ya kebanyakan drama. Jangan banyak ngomong juga. Kalau punya sesuatu ya dikerjakan sungguh-sungguh. Jangan belum apa-apa udah cerita banyak gitu. Oh, saya mau bikin ini, mau bikin semuanya mau gitu. Terus buktinya mana gitu. Ya udah kalau kita punya cita-cita mau bikin sesuatu, kita bikin saja sampai ada. Terus kita kan enak ceritanya, saya bikin ini nih gitu kan. Itu beda dengan mau dan ini gitu kayak gitu. Jadi terima kasih. Oke. Mbak Wila sempat bahas tentang buku. Ada buku favorit nggak Mbak buat teman-teman di sini Mbak? Pertanyaan tambahan. Tadi buku biografi. Kira-kira apa yang bisa dibaca nih Mbak buat teman-teman? Oh banyak, saya baca The Man of Honor-nya William Suryajaya, banyak sih ya, semua buku biografi menurut saya bagus, ada plus minusnya kan, tapi setiap perjalanan orang tuh kan beda-beda dan biasanya tidak, balik lagi ya, tidak ada orang sukses yang mudah, itu nggak ada. Jadi mereka pasti perjalanan susah, terus kita mau sukses tapi nggak mau susah, ya namanya mimpi. Bener Mbak Wila. Yeah. Oke. Mungkin Mbak Wilda ya. Mbak Wilda, gimana Mbak Wilda tadi? Kalau lingkungannya nggak mendukung gitu, apa yang harus dilakukan supaya tetap berkembang ya sebagai seorang perempuan? Ya, tadi penting banget Kak. Saya mungkin tadi nambahin aja, dari Mbak Wila udah banyak banget cerita dan itu sangat relate gitu kan, dan itu benar-benar teman-teman apa namanya kayak ya udah gitu, emang sudah lakuin gitu. Dan kalau saya sih tambahannya adalah kita memang harus punya namanya personal development itu yang memang bikin kita jadi growth teman-teman. Jadi kalau misalnya memang lingkungan itu membatasi kita, ya kita sendiri yang harus cari caranya, karena apapun gitu kan ya, yang tadi saya bilang lagi di awal gitu, kita tuh nggak bisa depend sama satu orang atau seseorang. Kita nggak bisa menangguhkan kebahagiaan kita, mimpi-mimpi kita, goals kita tuh hanya dalam satu orang gitu. Makanya kalau lingkungan itu tidak mendukung, biasanya tuh memang lingkungan ini tuh akan menjadi berdampak sih sama kita. Tapi gimana caranya kita tuh melewati lingkaran yang memang diri kita sendiri bisa handle gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tadi batasan dari lingkungan gitu kan ya, ya kalian harus buat sendiri ekosistemnya, buat sendiri lingkungan yang menyenangkan gitu. Kalau bisa nggak usah punya temen sama yang memang kira-kira ngebuat kita jadi minder gitu, ya udah tinggalin aja, kita buat aja ekosistem baru, kita buat aja lingkungan baru gitu. Kalau misalnya tadi memang lingkungan yang gitu perlu lingkungan keluarga sih terutama yang memang sulit ya, maksudnya kalau itu kan memang kita sulit untuk lewati gitu ya. Tadi balik lagi komunikasi kita gimana, dan kita pun harus believe sama diri kita kalau misalnya kita oke nih dengan ini, kita harus tunjukin itu, speak up. Balik lagi aku bilang tadi, kita harus ngomong, mau itu kita kan kadang-kadang ngerasa sungkan ya Kak, kadang-kadang tuh kadang nggak enak, kenapa sih kita jadi suka ada hambatan ya, kadang-kadang kita tuh nggak enak bukan karena diri kita, tapi nggak enak sama orang lain. Tadi gue benar. Nggak enak, kayak yang bikin kita nggak maju-maju, nggak enak. Nggak maju-maju tuh itu kakak-kakak semua, adik-adik semua di sini mungkin ya. Jadi coba deh sekarang rules of ways-nya hidup dirubah. Jadi mindset-nya juga dirubah lagi. Kita hidup ini goals untuk apa? Tadi kalau misalnya ada yang perlu kita sacrifice gitu, kayak pengorbanan yang memang aduh kayak rasanya memang harus gak bisa, ya udah ikhlas aja, kita buat ekosistem yang baru, kita buat lingkungan baru, dibikin enjoy aja Kak, dibikin nyaman aja gitu. Insya Allah ada jawabannya. Berdoa. Thank you. Gitu sih Teh Kak. Vivi, silakan mau menambahkan Teh Vivi, gimana kalau lingkungan tidak mendukung Teh? Masih mute Teh Vivi? Iya benar. Sorry. Iya aku sepakat sama Teh Wila dan Kak Wilda gitu ya. Jadi menurut aku yang pertama adalah pembuktian. Whether itu ke orang tua, ke lingkungan, ke siapapun gitu, bahwa impian kita tuh layak untuk kita perjuangkan dan impian kita pun berharga, diri kita berharga gitu, tanpa menganggap orang lain juga nggak berharga gitu. Makanya benar sama Teh Wilda tadi gitu ya, cara kita berkomunikasi, komunikasi produktifnya juga dari hati ke hati gitu. Ada sopan santun yang perlu kita jaga juga gitu dengan cara kita menyampaikannya. Terus yang kedua adalah coba deh belajar untuk berkata tidak untuk sesuatu yang nggak relate sama cita-cita kita. Benar tadi ya, jadi yes girl gitu, segala nggak enakan tadi itu emang beneran menghambat tuh. Aku ngerasain banget gitu dulu kayak gitu. Pas belajar untuk oh yang enggak deh, ternyata makin ke depan makin terbiasa dan nyaman banget gitu. Cuma bisa kita punya kontrol
dan kita fokus sama sesuatu yang bisa kita kontrol aja gitu. Karena kan apa kata orang lain, lingkungan, society itu tuh sama sekali nggak bisa kita kontrol kan, atau apa sesuatu yang viral, sesuatu yang berita-berita atau apapun yang bisa Apa yang ada di sosmed gitu ya kan? Iya, yang di sosmed tuh out of our control gitu. Tapi sikap terbaik kita hari ini, kita belajar apa hari ini, keputusan terbaik kita hari ini, terus kita memilih untuk menjadi perempuan seperti apa, kita mau belajar hari apa seperti apa gitu, dan sikap kita kepada orang lain itu kayak gimana, itu kan itu kontrolnya kita ya. Bagaimana kita merespon cara orang-orang yang menyakiti kita, lingkungan yang menganggap kita nggak berharga itu seperti apa. Nah itu kan itu dalam kontrol kita. Nah itu fokus latihan untuk bisa di situ kayak gitu. Jadi kita kan pengen jadi driver ya, bukan passenger gitu. Kalau misalnya kita ngikutin apa kata lingkungan, berarti kita ada di passengers dong, bukan jadi driver gitu. Jadi belajar deh untuk kita meningkatkan soft skill dan hard skill gitu. Jadi profesional tuh benar kata Mbak Wila tadi ya, itu adalah dari kita sesederhana menyelesaikan sesuatu yang kecil-kecil gitu. Kayak misalnya bangun tidur, rapihin deh kasur, terus kayak rapihin deh meja belajar yang di depan kamar teman-teman gitu, atau apa. Jadi itu yang membuat kita perlahan menjadi manusia yang profesional gitu. Dan manusia-manusia yang profesional itu insya Allah akan bisa tadi ya menjadi problem solver gitu, bukan troublemaker gitu. Problem solver bukan troublemaker. Wow. Oke. Ini kayaknya seru banget, tapi waktunya bentar lagi udah 17.30. Udah gendang-gendang ya perutnya. Gak berasa ya Kak. Masya Allah. Oke, jadi mungkin bisa closing statement masing-masing dari Mbak Wila dulu deh, Mbak Wila. Dari hasil diskusi kita hari ini, Mbak Wila, kira-kira apa closing statement yang bisa dibawa pulang teman-teman semua? Wah, aduh apa ya closing statement-nya? Saya soalnya apa ya? Tadi saya udah ini, mungkin yang lain dulu, tadi lupa mau ngomong apa. Oh ya udah, oke, boleh. Mbak Wilda dulu deh, Mbak Wilda. Iya, Mbak Wila gongnya ya nanti. Mbak Wilda silakan. Iya, kalau dari aku sih teman-teman di luar sana yang kita baru kenalan hari ini, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa diterima, bisa bermanfaat ya, dan ini adalah based on my experience teman-teman. Jadi pokoknya kalian tetap semangat, tetap optimis, wake up, ayo bangun teman-teman gitu ya, kejar berkarya, kejar mimpi kalian gitu ya, dan jangan pedulikan apa kata orang, maksudnya yang buruk-buruk ya buat teman-teman, dan harus punya positive mindset, personal growth. Pokoknya teman-teman itu jadilah perempuan yang berdaya. Ingat kita tuh punya value, ingat kita tuh bisa speak up, dan kita tuh bisa berdaya buat diri kita dan juga buat lingkungan kita gitu ya. Jadi mungkin ada pepatah kali ya, aku mengutip sedikit kayak, dunia mungkin terlalu besar buat kamu, tapi kamu bisa menjadi adalah dunia buat orang lain ya. Jadi tetap harus punya perasaan percaya sama diri teman-teman kalau kalian tuh bisa gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya ya, teman-teman semangat. Oke, mungkin Teh Vivi, silakan Teh Vivi. Kalau aku mungkin jangan mengutuk kegelapan, tapi jadilah pelita yang terang benderang, yang bisa menerangi diri sendiri dan sekitar gitu. Jangan bosan untuk be the best version of yourself gitu, dengan cara tadi meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kedisiplinan, dan belajar untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Semangat! Thank you, Teh Vivi. Terakhir, gongnya kalau kata Mbak Wilda tadi. Maaf, aku tadi tuh lupa. Iya, maaf banget. Ya, jadi diri sendiri sih yang penting. Mungkin adik-adik ini anak-anakku, salah satu hal yang saya selalu agak terganggu sih kalau saya lihat itu, jangan banyak pakai filter foto. jangan terlalu jangan jangan sampai orang yang ketemu kita kaget nanti aslinya ternyata berbeda dari diri kita itu. Jadi acceptance terhadap diri kita sendiri yang apa adanya itu penting banget sekarang ini, karena banyak yang manipulasi hanya sekadar pencitraan. Banyak sekali kan yang dicitrakan di media sosial, karena kita sekarang bicara media sosial tuh
impact-nya luar biasa, dengan kenyataan diri kita tuh harus sama. Karena media sosial itu sebenarnya kalau saya itu kan hanya media komunikasi sosial saja gitu. Dia sama seperti kita bertemu dengan teman-teman gitu. Medianya saja memang di platform gitu, tapi itu sama seperti kita bersilaturahmi. Jadi gunakan media sosial sebagai pengaktualisasikan diri kita apa adanya gitu, bukan diri kita yang palsu, bukan diri kita yang kita manis-manisin gitu, bukan diri kita yang kita dibikin di make up, itu tuh menurut saya itu ini banget, karena salah satu contoh itu bagaimana media sosial itu berimpact sangat besar. Kalau saya rekrutmen gitu, yang kita lihat media sosialnya, dan pada saat misalnya di media sosialnya sorry aja perempuan tuh melet-melet ya kita tetap harus punya etika bermedia sosial, begitu kan, ada yang nggak sopan ya mengaktualisasikan dirinya. Banyak juga misalnya seniman yang mengaktualisasikannya dengan cara yang berbeda dengan gayanya. Jadi be yourself gitu. Itu penting banget. Jangan mau mencitrakan diri kita berbeda dengan diri kita yang sebenarnya. Itu aja sih. Terima kasih. Wow. Thank you Mbak Willa. Terakhir, be yourself gitu ya. Jadi jangan pakai filter-filter dalam hidup, jadilah diri sendiri, dan justru kita sempurna dengan kita menjadi diri kita sendiri ya Mbak Willa. Oke, thank you semua Mbak Willa, Mbak Wilda. Thank you Mas Aji, thank you biasa Kak kita Lulu. foto dulu sebentar, sebelum kita tutup. Thank you teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Kita foto sebentar. Mungkin teman-teman panitia, silahkan siapa nih yang moto? Boleh dari saya ya. Ya boleh, silakan Ai. Foto ya. Oke, ini untuk teman-teman narasumber dan moderator, boleh dipersiapkan gaya terbaiknya. Di hitungan ketiga akan saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you. Makasih banyak Mbak Willa, Mbak Wilda, Teh Vivi. Mas Aji, makasih pemimpin.id, Mbak Hasna. Terima kasih. Mbak Willa, makasih. Kak Lulu. Dadah. Terima kasih. Sehat-sehat Selamat semuanya. berbuka. By the way, bentar lagi. Ya, kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat teman-teman narasumber kalau mau live duluan, nggak masalah. Seperti biasa, aku selalu menutup diskusi kita dengan cerita gitu ya. Jadi karena ini Hari Kartini, aku akan menceritakan sedikit, mungkin teman-teman juga tahu sejarahnya Ibu Kartini gitu ya. Kalau Ibu Kartini itu dia dibesarkan justru dengan keterbatasan gitu kan, keterbatasan sebagai perempuan. Mungkin teman-teman sekarang di sini bisa hadir, itu tidak terbayangkan dulu Ibu Kartini bisa hadir bersama laki-laki, bisa dapat ilmu yang sama gitu ya. Karena di zaman itu perempuan tadi masih di dalam budaya Jawa yang zaman dulu gitu ya, yang perempuan itu di belakang, yang kalau begitu udah tumbuh dewasa tinggal dikawinkan gitu ya. Bahkan buat dapat ilmu aja tidak diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya Ibu Kartini bisa menjadi sosok yang hebat itu di tengah keterbatasan. Nah hari ini tadi kita udah berbicara banyak banget nih tentang keterbatasan gitu. Apa yang membuat Ibu Kartini mungkin lebih hebat daripada wanita-wanita pada zamannya? Ya karena dia mau melawan tembok-tembok tadi. Tadi Mbak Wilda, Mbak Willa, semuanya orang Teh Vivi, orang-orang hebat ini melawan keterbatasan, melawan tembok yang membatasi gitu. Jadi tidak ada namanya keterbatasan diri sendiri kecuali memang diri kita sendiri yang membatasi gitu kan tadi. Nah ini sesuai dengan kata-katanya Ibu Kartini juga gitu kan. Dia bilang mungkin memang lingkungan aku bisa memenjara aku gitu, tapi tidak dengan memenjara jiwaku. Jadi jiwanya akan tetap bebas gitu. Pak Muhammad Hatta juga bilang aku boleh dipenjara asalkan bersama buku-buku gitu ya. Karena dengan bersama buku-buku aku bebas. Jadi yuk teman-teman para perempuan di sini tadi jangan nggak usah kebanyakan drama, jangan kebanyakan dengerin orang katanya gini katanya gitu, udah nggak perlu. Yang penting kita fokus kembangkan diri. Justru teman-teman itu menjadi berharga ketika teman-teman memang jiwanya dan dirinya itu kuat gitu ya, dan jiwa dan dirinya itu pintar gitu ya. Jadi Ibu Kartini pun pada saat itu dia direspek bahkan sama orang Belanda karena tulisan-tulisannya yang luar biasa, dan itu berasal dari buku-buku yang dia baca. Jadi jadilah perempuan yang kuat, perempuan yang nggak ngeluh, perempuan yang nggak cuma minta diistimewakan gitu ya. Tadi kata Mbak Willa, tapi jadilah perempuan yang apa adanya, menjadi diri sendiri, tapi kuat dan mampu bersaing dengan siapapun. Dan satu kalimat terakhir, kata-katanya Ibu Kartini juga di dalam satu bukunya, beliau berkata, semua perjuangan ini, gitu ya, perjuangannya Ibu Kartini pada saat itu bukan untuk membuat dia menjadi lebih hebat daripada laki-laki,
Tapi perjuangan ini semua adalah untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi teman-teman, yuk kita dapat kesempatan yang sama buat jadi orang yang hebat, buat jadi yang mau jadi wanita karir, yuk jadi punya kesempatan yang sama jadi wanita karir yang hebat kayak Mbak Wilda. Kalau mau jadi ibu rumah tangga dengan inisiatif-inisiatif yang lain juga silahkan kayak Teh Vivi gitu ya. Ibu rumah tangga masih bisa nulis buku, masih bisa nyanyi gitu ya, masih bisa bikin komunitas, atau mau jadi pebisnis nih kayak Mbak Wila gitu. Dan bisa semuanya perannya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira gitu. So, thank you banget teman-teman semua buat Teras Belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Buat teman-teman yang berpuasa hari ini, selamat berbuka sebentar lagi. Semoga ibadahnya diterima hari ini. Thank you. Dikembalikan ke Ai. Wah, keren banget. Thank you Mas Aji atas sesi talk show-nya yang keren banget dan semoga menambah perspektif sudut pandang baru untuk teman-teman Teras Belajar yang hadir pada sore hari ini. Nah, meskipun lagi teman-teman muslim lagi pada menjalani ibadah puasa, tapi ibadah puasanya makin bermanfaat, makin nikmat gitu ya dengan kita menambah ilmu, menambah pengetahuan dari sharing-sharing sesi talk show tadi. Thank you Mas Aji. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum kita tutup, ada sedikit info yang akan di-share, jadi mohon tidak live dulu. Sebentar gitu ya, kurang lebih mungkin 5 menit, minta waktunya. Oke, nah teman-teman boleh banget untuk yang kepo-kepo, acara apa lagi dari Pemimpin ID yang akan diselenggarakan selanjutnya, bisa cek langsung ke website kami di pemimpin.id/acara, itu nanti akan langsung diarahkan ke kalender acaranya Pemimpin ID. Nah, kayak salah satunya yang paling dekat hari Jumat minggu ini di tanggal 16 April ada Teras Kerja. Kita akan ngomongin gimana sih membangun hubungan baik di dunia kerja. Udah bawaannya pengen buka puasa aja seperti gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung daftarnya di link yang tertera di layar. Nanti teman-teman akan di-invite di grupnya, lalu akan diberikan link Zoom dan lain-lainnya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih di kuliah, fresh graduates, mungkin baru ada yang menjalani pekerjaan pertamanya, terus bingung gimana sih ngebangun hubungan yang baik di dunia kerja, boleh join ke Teras Kerja di hari Jumat. Nah, selanjutnya untuk teman-teman tadi yang pada nanya ini absensinya ada di mana, absensinya sudah di-share di kolom chat, silakan diisi daftar hadirnya di link yang sudah tertera di layar, ada di kolom chat juga. Teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, teman-teman yang mengisi daftar hadir nanti akan mendapatkan sertifikat dari Pemimpin ID. Lalu bisa diisi juga kira-kira topik apa untuk sesi Teras Belajar selanjutnya yang ingin teman-teman teman-teman diskusiin bareng nih, kita diskusiin bareng gitu. Oke, nah sambil diisi boleh diumumin nih, ada 2 peserta beruntung yang akan mendapatkan merchandise dari Pemimpin ID. Jadi kami mengapresiasi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan aktif di sesi Teras Belajar sore hari ini. Kira-kira siapa pemenangnya? Cara ini dia. Yang pertama ada Kak Lia Permata BR Karo, itu display name di Zoom-nya. Dan yang kedua ada Kak Rizky Nova Warendri. Selamat untuk kedua peserta beruntung, silahkan menghubungi kontak yang tertera di layar untuk klaim hadiah kakak-kakak. Jadi jangan lupa dihubungin dihubungin narahubungnya untuk klaim hadiahnya. Nanti dari Pemimpin ID akan ada merchandise eksklusif yang akan langsung dikirim ke alamat pemenang. Oke, sambil diisi, silahkan tadi bisa balik lagi ke link daftar hadirnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman peserta Teras Belajar pada sore hari ini, meskipun puasa, tapi ramai banget tadi di kolom chat. Senang banget banyak yang bertanya, antusias, dan sharing pengalaman juga. Semoga Teras Belajar pada sore hari ini bermanfaat, dan teman-teman bisa mengambil ilmu, sudut pandang, ataupun tips-tips tadi yang sudah di-share dari narasumber kita yang keren-keren. Jangan lupa daftar juga di sesi Teras Belajar selanjutnya.
Kita akan kembali lagi teras belajar yang ke-11, episode 11. Kita akan ngomongin pemuda harapan masa depan. Gitu. Nah, ini dia, pemuda harapan masa depan. Jadi daftar juga untuk ikut sesi teras belajar selanjutnya di hari Jumat tanggal 30 April 2021 di jam yang sama, jam 4 sampai setengah 6. Oke, kalau gitu mohon maaf teman-teman karena waktunya jadi lumayan over gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir. Saya selaku MC mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata dan perbuatan. Semoga bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sesi teras belajar selanjutnya. Dan sebelum ditutup, seperti biasa, saya akan pantun. Oke, jadi sambil menunggu berbuka gitu ya, teman-teman yang mungkin sebentar lagi berbuka. Sesi teras belajar akan saya tutup dengan pantun. Jadi boleh ditulis cakep ya di kolom chat, boleh di komen. Buka puasa pakai es stroberi. Paling enak kalau bareng keluarga. Teras belajar hari ini ditutup sampai di sini. Kita bertemu kembali di teras belajar selanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah kata dan perbuatan. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sudah waktunya berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini menjadi berkah, menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Thank you, semoga kita ketemu lagi di sesi teras belajar selanjutnya. Bye-bye teman-teman, sudah boleh meninggalkan Zoom ini. Selamat mempersiapkan buka kalau masih ada waktu untuk mempersiapkan buka. Bye-bye. Jangan lupa diisi form daftar hadirnya supaya kami bisa tahu nih teman-teman mau dibawain topik apa untuk teras belajar selanjutnya. Gitu. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir. Kami dari panitia mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di teras belajar selanjutnya. Thank you, thank you. Terima kasih sudah boleh meninggalkan ruang Zoom. Ini.